Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 1660-1672, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Mendengar kata-kata Li Guangxiao, Zhang Yi berpikir dalam hati, wilayah Laut Cina Timur saat ini kekurangan kekuatan tempur tingkat atas, dengan hanya Xuanwu yang memegang kendali. Jika perang lain pecah, mereka tidak yakin dapat mempertahankannya sendiri, jadi mereka memilih untuk bersumpah setia kepada Sheng Jing sekarang. Memikirkan hal ini, sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Menariknya, meskipun ini memang merupakan krisis besar bagi kerajaan Huasu, jika ditangani dengan baik, ini mungkin berubah menjadi konsolidasi kekuasaan yang besar. Pemenang terbesar mungkin adalah wilayah Sheng Jing, yang memiliki kekuatan terkuat. Zhang Yi menyentuh hidungnya dan dirinya sendiri. Mendengar kata-kata Li Guangxiao, Meng Yuanjun segera menjawab, selama semua orang bersedia percaya padaku dan wilayah Sheng Jing, kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi setiap jengkal tanah kerajaan Huasu. Kepala daerah lain memasang ekspresi agak rumit di wajah mereka saat mendengar ini. Mereka tidak mau melepaskan komandonya begitu saja. Namun dengan musuh yang tangguh di depan mata, bagaimana mereka bisa melawan musuh jika mereka tidak memilih bekerja sama dengan wilayah Sheng Jing? Pada saat ini, Zhu Zheng diam-diam mengirim permintaan panggilan ke Zhang Yi. Zhang Yi mengangkat alisnya dan menjawab panggilan Zhu Zheng. Zhu Shuai, apa pendapatmu? Zhang Yi bertanya. Zhu Zheng merendahkan suaranya dan berkata, Zhang Yi, kaulah tulang punggung wilayah Jiangnan. Kita benar-benar harus mengandalkanmu untuk melawan musuh. Jadi, apakah kita harus bekerja sama dengan wilayah Sheng Jing kali ini atau tidak? Aku ingin mendengar pendapatmu. Zhang Yi mencemooh. Silakan saja, kenapa tidak? Zhu Zheng terkejut, tampaknya tidak menyangka Zhang Yi begitu mudah diajak bicara. Zhang Yi menjawab, wilayah Jiangnan dapat bekerja sama dengan Sheng Jing, tetapi aku, Zhang Yi, tidak berafiliasi dengan kekuatan apapun, dan mereka tidak dapat memerintahku. Bahkan dalam perang besar yang akan datang, aku dapat bekerja sama dengan mereka. Tetapi setelah perang, tidak ada yang dapat mengendalikan aku. Kerjasama saat ini tidak dapat dielakkan. Tentu saja, Zhang Yi juga bisa memilih untuk meninggalkan kota Tianhai dan pergi bersama yang lain. Dengan kemampuannya, melindungi orang-orang di sekitarnya dan dirinya sendiri bukanlah masalah sama sekali. Namun, jika memungkinkan, ia masih berharap kota Tianhai yang telah susah payah ia bangun dapat dilestarikan. Zhu Zheng segera memahami maksud Zhang Yi. Wilayah Jiangnan adalah yang terlemah dari keenam wilayah tersebut, tanpa kekuatan nyata. Berkat kehadiran Zhang Yi, wilayah ini mampu mempertahankan posisinya di kerajaan Huasu. Jika wilayah Sheng Jing tidak dapat memimpin Zhang Yi, maka bahkan jika ia ingin memimpin wilayah Jiangnan di masa depan, ia tidak akan mempunyai kesempatan sama sekali. Setelah Zhu Zheng mengetahuinya, dia terkekeh dan segera berkata kepada yang lain, wilayah Jiangnan kami juga akan berusaha sekuat tenaga untuk bekerja sama dalam operasi persiapan ini. Meng Yuanjun melirik Zhu Zheng. Oh? Kalau begitu kita harus berterima kasih kepada Komandan Zhu Zheng atas dukungannya. Tapi, dia mengalihkan pandangannya ke Zhang Yi dan bertanya dengan santai, aku ingin tahu, apa pendapat Lord Keyes tentang masalah ini? Zhang Yi menyilangkan tangannya dan tersenyum tipis. Dalam pertempuran ini, tentu saja aku bersedia bekerja sama sepenuhnya dengan wilayah Sheng Jing. Ada satu hal lagi yang tidak dikatakannya. Asalkan keselamatan pribadiku dan kepentingan lainnya tidak terganggu. Tidak perlu mengatakan kata-kata ini sekarang, tetapi jika dia benar-benar menderita kerugian di masa depan, Zhang Yi tidak akan ragu untuk berbalik melawannya. Tidak masalah jika kau mengatakan banyak hal baik. Meng Yuanjun memahami makna tersembunyi dalam kata-kata Zhang Yi.
Kita dapat bekerja sama selama masa perang, tetapi tidak di masa mendatang. Meng Yuanjun mengangkat kacamatanya, tetapi dia tidak menyangka akan menggunakan kesempatan ini untuk dengan mudah mengkonsolidasikan kekuatan seluruh kerajaan Huasu. Perwakilan dari wilayah lain belum mengindikasikan apakah mereka akan melepaskan komando penuh, tetapi mereka telah menyatakan posisi mereka bahwa mereka akan bekerja sama sepenuhnya dengan wilayah Shengjing dalam operasi perang yang akan datang. Bagus. Aku ulangi, situasinya sangat kritis. Aku harap kalian semua mengerti bahwa ini adalah krisis besar yang dapat menyebabkan kehancuran seluruh wilayah dan bahkan kerajaan Huasu. Oleh karena itu, selama pertempuran, sangat penting untuk sepenuhnya melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh pusat komando. Meng Yuanjun berulang kali mengingatkan mereka yang hadir. Untuk mencegah mereka membuat pilihan yang salah demi keuntungan pribadi dalam pertempuran yang akan datang, yang dapat menyebabkan runtuhnya situasi perang secara keseluruhan. Semua orang tentu saja mengangguk setuju. Setelah Zhang Yi keluar, dia langsung menceritakan kejadian itu kepada seluruh keluarganya. Itu tidak lain hanyalah memberitahu mereka agar selalu waspada, bersiap menghadapi musuh kuat yang mendekat, dan bersiap untuk mengungsi bersama Zhang Yi. Reaksi yang Xin sangat tenang. Menurut rencana dia dan Zhang Yi, bahkan dalam skenario terburuk, mereka akan dapat melarikan diri menggunakan kemampuan spasial Zhang Yi. Akan tetapi, apakah kita dapat memenangkan pertempuran ini bergantung pada upaya bersama semua kawasan. Kuncinya adalah seberapa efektif Guan Longyue di wilayah Shengjing. Setelah ini selesai, kita harus memulai program penampungan baru. Zhang Yi meletakkan dagunya di atas tangannya dan berbicara kepada semua orang di keluarganya dengan sangat serius. Lembah berkabut hanyalah permulaan. Dunia ini akan semakin berbahaya di masa depan. Kota Tianhai mungkin juga tidak aman. Kita harus menemukan tanah yang lebih aman. Kita harus mempertimbangkan apa yang ada di bawah bumi dan apa yang ada di atas langit. Lu Keran bersandar di sofa di sebelah Zhang Yi, merenung sejenak setelah mendengar ini, lalu berkata, mungkin, ketika kemampuanku mencapai level Epsilon, semua rencana ini bisa terlaksana. Kemampuan Lu Keran, kontrol ilahi, dapat meningkatkan keterampilan tekniknya, memungkinkannya menciptakan peralatan teknik yang kuat. Jika seseorang melangkah lebih jauh dan mencapai tingkat Epsilon, kemampuan mereka akan mengalami lompatan kualitatif. Pada saat itu, mungkin bukan hal yang mustahil baginya untuk membangun pesawat ruang angkasa sendiri. Zhang Yi melirik Lu Keran dan tersenyum, akan ada kesempatan. Perolehan esensi dewa sangat tidak disengaja, dan Zhang Yi tidak akan dengan mudah menjelajah ke dunia bawah tanah kecuali benar-benar diperlukan. Aku pernah menerima esensi dewa dari organisasi murid sebelumnya, tetapi Zhang Yi sudah menggunakannya untuk pedang pohon. Oleh karena itu, ia hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya. Lu Keran jelas merupakan kandidat keempat untuk Epsilon di timnya. Tepat saat mereka berdiskusi tentang cara menghadapi masa depan, suara kodok yang serak tiba-tiba terdengar dari sudut ruang tamu. Kuek-kuek. Suara katak itu serak dan keras, dan kau bisa mendengar kegembiraan dan rasa gembiranya. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh, dan melihat katak itu melompat dan menari di depan Zhang Yi, kedua kaki depannya menopang tepi perutnya yang tebal dan putih. Ada apa, katak? Zhang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Kuek, kabar baik, kabar baik. Zhang Yi, si Totoro besar punya beberapa informasi penting yang bisa kuberikan padamu. Katak itu mengangkat jarinya yang panjang dan berkata dengan penuh semangat. Secercah cahaya melintas di mata Zhang Yi. Totoro? Mendengar perkataan katak itu, Zhang Yi langsung teringat asal-usul Totoro. Ketika perubahan pertama terjadi di lembah kabut Pulau Bintang, Zhang Yi menyusup ke Pulau Bintang. Pada perjalanan keduanya ke pulau itu, ia bertemu Totoro.
Makhluk unik ini memiliki urutan genetik yang benar-benar berbeda dari bentuk kehidupan manapun yang diketahui di planet ini, dan diduga berasal dari Fog Valley Abyss. Zhang Yi pernah mengira bahwa itu sebenarnya penduduk asli lembah kabut. Akan tetapi, setelah melihat para penjaga gerbang dunia bawah dan pasukan elit di lembah kabut yang berwujud seperti kadal, dia mengurungkan niatnya itu. Namun, asal-usulnya pasti terkait dengan Fog Valley. Pada saat genting ini, perubahan mendadak terjadi, yang tentu saja menarik perhatian Zhang Yi. Sayangnya, Zhang Yi tidak dapat memperoleh informasi lebih lanjut dari makhluk bawah tanah ini. Itulah sebabnya katak itu muncul kemudian. Ia bahkan bisa berkomunikasi dengan Totoro melalui musik. Seiring berjalannya waktu, Zhang Yi hampir melupakan kejadian itu dan hanya memelihara Totoro raksasa di rumah. Zhang Yi bertanya, "Ada apa? Apakah ada berita?" Katak itu berkokok 2 kali ke arah itu, dan Totoro yang besar mengayunkan tubuhnya yang gemuk dan berjalan perlahan ke arah itu. Dalam 2 tahun sejak dipindahkan ke tempat penampungan, ia telah tumbuh lebih gemuk, tubuhnya menjadi lebih berisi, bulunya berkilau dan berkilap, dan ia memiliki penampilan yang menggemaskan. Sekarang ia rukun dengan semua orang di penampungan. Meskipun ia besar dan memiliki kemampuan bertarung tertentu, ia sangat penyayang. Totoro raksasa, dengan ekspresinya polos, jujur dan sederhana, mendatangi kelompok itu dan mengangkat kaki berbulunya ke arah Zhang Yi. "Aba-baba, Zhang Yi." Dia benar-benar bingung dan hanya bisa melihat katak itu. Katak itu berkata, Totoro besar berkata bahwa ia tahu dari mana orang-orang yang menyerang kota Tianhai itu berasal. Zhang Yi menyilangkan tangannya. "Aku juga tahu itu. Bukankah itu dari bawah lembah berkabut Pulau Bintang? Totoro raksasa itu pasti juga berasal dari sana, kan?" Katak itu berkokok 2 kali kepada Totoro besar. Lalu Totoro besar itu memberi isyarat liar dan mengatakan sesuatu. Katak itu kembali berperan sebagai penerjemah. Benar, mereka berasal dari tempat yang sama dengan Totoro. Totoro memang tidak terlalu cerdas, tapi aku bisa mengerti sedikit apa yang ingin ia katakan. Ia tahu bahwa kita sekarang bermusuhan dengan ras misterius di bawah lembah kabut, yang menyerang kota Skycea. Jadi sekarang, Totoro telah memutuskan untuk membantu kita melawan invasi mereka. Setelah terus-menerus bersuara, katak itu akhirnya berhasil menangkap apa yang ingin dikatakan Totoro. Totoro memang berasal dari bawah tanah, tetapi ia bukan makhluk asli bawah tanah melainkan lebih merupakan makhluk yang mirip alat. Menurut uraiannya, ketika kiamat pertama kali menimpa dunia permukaan, hal itu juga mempengaruhi dunia bawah tanah. Itulah sebabnya makhluk khusus ini dikembangkan dan dibawa ke permukaan dunia untuk dijelajahi. Itulah sebabnya, meskipun kemampuan bertarung Totoro rata-rata, ia memiliki indeks kekuatan super yang mendekati seorang kapten saat ia pertama kali muncul. Selain itu, ia juga sangat pandai menggali, karena ia dibutuhkan untuk membuka jalan dari dunia bawah tanah menuju dunia permukaan. Kata tikus putih langsung muncul di pikiran Zhang Yi. Saat melakukan berbagai percobaan, manusia menggunakan hewan seperti tikus, monyet, dan anjing untuk mensimulasikan percobaan. Misalnya, ketika pertama kali memasuki luar angkasa, kami menggunakan hewan untuk eksperimen. Oleh karena itu, Totoro raksasa seharusnya mirip dengan makhluk yang digunakan Kekaisaran Uluwatu untuk menguji dunia manusia. Dan itu pasti merupakan jenis yang dikembangkan melalui eksperimen. Jadi begitu. Zhang Yi hanya bisa menghela napas. Setelah merenung sejenak, ia bertanya, meskipun Totoro raksasa itu bukan makhluk tingkat tinggi, ia seharusnya masih memiliki pemahaman tentang dunia bawah. Kita akan berperang dengan mereka. Bisakah kau memberikan beberapa informasi berguna? Misalnya, apa saja kelemahan ras-ras di dunia bawah? Katak itu mengobrol lagi dengan raksasa Totoro. Dia kemudian memberikan penjelasan ini. Suku bawah tanah,
dibandingkan dengan manusia, hampir tidak memiliki kelemahan. Karena tubuh manusia terlalu lemah. Ras-ras kekaisaran uluan tidak kalah dari manusia dalam hal kekuatan fisik dan kecerdasan, dan bakat tempur mereka jauh lebih unggul daripada manusia. Mereka bahkan lebih maju daripada manusia dalam hal teknologi. Kata-kata ini langsung membuat semua orang terdiam. Paman Yu mengelus dagunya, mengerutkan kening, dan berkata, "Jadi, apakah itu berarti kita tidak memiliki keuntungan apapun dalam konfrontasi dengan mereka?" Namun, Yang Sinsin berkata dengan rasional, "Begitulah adanya. Jika dunia ini tidak memiliki batasan tertentu terhadap ras bawah tanah, banyak wilayah kerajaan Huasu pasti sudah hancur ketika perang pertama dimulai. Dan ini didasarkan pada premis bahwa pihak lain tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika pihak lain memang merupakan bentuk kehidupan tingkat tinggi yang telah ada sejak beberapa era lalu, mereka pasti memiliki tingkat teknologi yang jauh melampaui kita." Kesimpulan seperti itu membangkitkan rasa putus asa yang mendalam. Kalau begitu, ras ini bisa dibilang dewa bagi manusia. Kalau begitu, apa yang akan kita gunakan untuk melawan mereka? Zhang Yi berkata, "Tidak perlu terlalu pesimis. Kita sudah melawan mereka, dan meskipun kita bisa merasakan bahwa mereka memang sangat kuat, mereka belum sepenuhnya tak terkalahkan. Dalam pertempuran terakhir, mereka meraih kemenangan besar, memusnahkan musuh yang menyerang." Katak itu kembali mengobrol dengan Totoro besar. Totoro besar itu mengedipkan mata besarnya yang lucu, seolah sedang memikirkan sesuatu, lalu mulai mengoceh lagi. Katak itu berkata, "Artinya, orang-orang kekaisaran Ulua tampaknya telah menekan kemajuan teknologi. Dan dalam hal persenjataan, mereka selalu menolak mengembangkan senjata pemusnah massal. Aneh. Kenapa begitu?" Kata Paman Yu, tidak mengerti. Zhang Yi punya ide samar dalam benaknya. Apakah ini berarti bahwa ketika sebuah peradaban berevolusi ke tingkat tertentu, ia pasti akan menghadapi kepunahan apokaliptik seperti itu? Tidak ada waktu untuk merenungkan pertanyaan filosofis seperti itu sekarang, jadi Zhang Yi meminta Katak untuk menanyakan atas namanya apakah orang-orang kekaisaran Wuluan memiliki kelemahan yang dapat dimanfaatkan. Totoro raksasa merenung cukup lama, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya. Peradaban maju yang telah ada selama bertahun-tahun tidak mungkin memiliki kekurangan yang terlalu kentara. Waktu akan cukup bagi mereka untuk menebus semua kekurangan mereka. Jawaban ini tidak membuat siapapun merasa senang. Mereka berharap memperoleh informasi berguna, tetapi berita yang mereka terima hanya membuat mereka semakin gugup. Pada saat ini, Yang Sinsin yang sedari tadi diam mendengarkan informasi itu, tiba-tiba angkat bicara. Tidak, mereka punya kekurangan. Dan kekurangan itu sangat kentara. Kata-kata Yang Sinsin menarik perhatian semua orang, dan semua orang menoleh padanya. Mata Zhang Yi berbinar. Yang Sinsin sangat cerdas dan selalu dapat dengan mudah melihat masalah yang tidak dapat ditemukan oleh orang biasa. Karena dia mengatakan demikian, pasti ada dasarnya. Sinsin, apa pendapatmu tentang ini? Zhang Yi bertanya. Di tengah tatapan penuh harap dan rasa ingin tahu dari kerumunan, Yang Sinsin perlahan berkata, "Apakah kalian ingat kapan serangan orang-orang aneh lembah kabut ini terjadi?" Youke segera mengingatkan semua orang. Terakhir kali terjadi sekitar tengah malam, sekitar pukul 12. Serangan di wilayah Shengjing juga terjadi sekitar waktu ini, menurut intelijen yang mereka berikan, sekitar pukul 10 malam. Yang Sinsin berkata, "Benar sekali. Mereka biasanya memilih untuk beraksi di malam hari. Dan mereka semua mengenakan baju besi tebal. Sebenarnya, dalam hal kekuatan tempur mereka, baju zirah semacam itu tidak meningkatkan mereka secara signifikan." Yang Sinsin menatap Zhang Yi dan bertanya, "Saudaraku, selain baju zirah khusus yang kau kenakan, apa istimewanya baju tempur yang dikenakan oleh para Epsilon di wilayah lain?" Zhang Yi mengangkat bahu dan berkata,
fungsi utamanya sebenarnya adalah menjaga panas, dan menyediakan serangkaian fungsi yang relatif komprehensif. Namun, untuk mutan tingkat Epsilon, itu hanya dapat menutupi kekurangan mereka masing-masing, tetapi tidak dapat memberikan peningkatan yang signifikan pada kekuatan tempur mereka. Yang Sinsin menjentikkan jarinya dengan cepat. Benar sekali. Oleh karena itu, kita juga dapat menyimpulkan bahwa mereka yang tinggal di dunia bawah tanah tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan dunia permukaan. Sama seperti manusia perlu mengenakan pakaian khusus untuk memasuki laut dalam atau luar angkasa. Suhu permukaan sekarang sangat rendah, yang membuat mereka sulit beradaptasi dengan cepat. Pada titik ini, Lu Keran mengajukan keberatannya. Tapi aku ingat saat pertempuran, beberapa armor Misty Valley Mutants rusak, tapi mereka masih bisa terus bertarung. Yang Sinsin berkata, ini kemungkinan besar berkaitan dengan kemampuan supernatural mereka sendiri. Sama seperti bagaimana manusia super tipe peningkatan dapat bertahan di lingkungan ekstrim. Zhang Yi mengangguk. Itu sangat masuk akal. Dengan kata lain, serangan mereka terhadap kita dari darat merupakan tantangan besar karena kurangnya adaptasi mereka terhadap lingkungan, bukan? Zhang Yi berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Itu tidak terlalu berarti. Belum lagi mereka, kita sendiri juga perlu mengenakan pakaian tempur untuk menahan suhu rendah yang ekstrim. Tanpa perlindungan pakaian tempur, makhluk yang mengalami peningkatan non-fisik pasti akan menderita radang dingin atau bahkan mati kedinginan di lingkungan saat ini karena suhu yang sangat rendah. Yang Sinsin tersenyum tipis. Selain itu, pasti ada faktor lain. Misalnya, sinar ultraviolet atau udara. Coba pikirkan baik-baik, Yang Sinsin perlahan menatap Zhang Yi dan yang lainnya. Mengapa mereka memilih mundur kurang dari 2 jam setelah pertempuran dimulai? Padahal mereka jelas memiliki keunggulan mutlak di beberapa wilayah? Mungkin karena tubuh mereka hanya mampu bertahan dalam pertempuran selama itu di lingkungan permukaan. Dia menatap Zhang Yi. Saudaraku, apakah kau ingat waktu kita pergi ke kerajaan iblis bawah tanah di wilayah barat daya? Zhang Yi mengangguk. Tentu saja dia ingat saat itu. Meskipun ia tidak tinggal lama di negara Nash, kenangan yang ditinggalkannya sangat mendalam, membuatnya merasa seolah-olah ia telah berada di sana selama berbulan-bulan. Karena lingkungannya terlalu menekan baginya. Dengan tingkat cahaya dan oksigen yang benar-benar berbeda dari dunia permukaan, ia harus menghirup oksigen untuk mempertahankan kondisi tempur yang optimal. Tapi bagaimana kita menjelaskan Ruan Ping? You Ke mengerutkan kening dan berkata, dia sudah menyamar di kota Tianhai selama setahun. Perilakunya sehari-hari tidak berbeda dengan orang biasa. Yang Sinsin menjelaskan, karena dia mengenakan kulit manusia, yang merupakan pakaian tempur berteknologi tinggi. Yang Sinsin menatap Lu Keran, dan Lu Keran pun ikut menatap. Keduanya tersenyum satu sama lain. Setelah membunuh Nguyen Bing, meskipun tubuhnya rusak, kami menemukan beberapa sisa di lokasi pertempuran. Ini termasuk kulit manusia yang hancur. Analisis bahan yang mudah terbakar menunjukkan bahwa itu adalah sejenis kulit buatan yang menyerupai biojaringan. Salah satu fungsi utamanya adalah melindungi dari sinar ultraviolet. Zhang Yi tiba-tiba mendongak. Perlindungan UV? Maksudmu orang-orang dari Kekaisaran Wuluan itu takut matahari? Yang Sinsin mengangguk. Berdasarkan informasi intelijen yang kami miliki sejauh ini, mereka memang tidak beradaptasi dengan radiasi ultraviolet yang kuat. Meskipun mereka tidak setakut vampir legendaris terhadap radiasi ultraviolet, mereka jelas tidak beradaptasi dengan lingkungan dengan radiasi ultraviolet yang kuat. Dia merentangkan tangannya. Lagi pula, mereka sudah hidup di dunia bawah tanah dalam waktu yang sangat lama dan belum pernah melihat matahari di langit. Jantung Zhang Yi berdebar kencang. Ia menopang dagunya dengan tangan, merenungkan betapa masuk akalnya analisis Yang Sinsin. Yang Sinsin menyatakan secara langsung, sebenarnya cukup mudah untuk mengonfirmasi dugaanku. Saudaraku,
bagaimana mungkin kau lupa? Kita masih punya banyak mayat manusia kadal di tangan kita. Kenapa kita tidak menggunakan mayat mereka saja untuk eksperimen dan mencari tahu? Zhang Yi menepuk dahinya. Oh ya? Bagaimana mungkin aku lupa? Tak lama setelah pertempuran sebelumnya, seluruh kerajaan Huasu diliputi kekhawatiran akan kemungkinan perang lagi kapan saja. Zhang Yi bahkan lupa membedah mayat para manusia kadal itu untuk mempelajari kelemahan mereka. Tanpa ragu, Zhang Yi segera berkata kepada Youke terima kasih atas kerja kerasmu beberapa hari terakhir ini. Youke mengangguk, wajahnya berseri-seri gembira. Akhirnya, aku menemukan kesempatan untuk menemukan kelemahan mereka. Aku pasti akan memberikan hasil eksperimennya sesegera mungkin. Zhang Yi menyalakan perangkat komunikasinya dan mengirim pesan langsung ke kelompok tingkat tinggi di 6 wilayah utama kerajaan Huasu. Beritahu mereka bahwa kau memiliki mayat manusia kadal itu. Agak memilukan untuk mengatakannya, tetapi dalam pertempuran ini, hanya kota Tianhai yang memiliki sisa-sisa manusia kadal. Di wilayah lain, manusia kadal dengan tenang membawa pergi jasad prajurit mereka yang gugur selama perjalanan mereka. Berbagai daerah akhirnya sadar dan segera mengirim orang ke kota Tianhai untuk menerima sisa-sisa manusia kadal dan membawanya kembali untuk penelitian. Yang pertama tiba adalah Dai Sheng dari bintang Tianjie di wilayah Shengjing. Setelah menyelesaikan tata letak seluruh gugus bintang kerajaan Huasu, ia dapat bepergian antar wilayah kapan saja. Yang tiba berikutnya adalah utusan dari kota Blizzard. Para peneliti dari Departemen Penelitian Ilmiah, serta orang-orang dari perusahaan bioteknologi Deng Shentong sendiri datang. Saat melihat Deng Shentong, Zhang Yi tak kuasa menahan diri untuk meliriknya beberapa kali. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang luar biasa tentang pria di depannya. Zhang Yi bertanya, "Kau sudah tingkat Epsilon?" Ketika Zhang Yi bertanya padanya, Deng Shentong tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk sambil tersenyum. "Ini semua berkatmu." Deng Shentong berbicara dengan tulus, tanpa bantuan Zhang Yi dalam membawanya ke Jepang untuk mendapatkan spesimen naga asli. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mencapai terobosannya. Zhang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu, "Berapa tingkat indeks kekuatan supermu saat ini?" Deng Shentong menjawab, "Setelah perhitungan yang cermat, indeks kekuatan superku sekitar 11.000 poin." Pada titik ini, dia tidak dapat menahan tawa getirnya. Zhang Yi agak terkejut. Sangat rendah? Ia menyentuh hidungnya. Meskipun ia telah mencapai level Epsilon dan lolos dari level semut, ia jelas belum cukup baik untuk dijadikan kekuatan utama saat ini. Deng Shentong tersenyum tipis. "Promosi aku memang agak istimewa, tapi tidak seburuk itu. Mungkin aku bisa berperan dalam perang yang akan datang." Kemajuan Deng Shentong bergantung pada kekuatan eksternal. Gadis bernama Ember itu tampaknya memiliki darah naga, dan dengan mengandalkan DNA di dalam tubuh tanda naga sejati, kemampuannya terstimulasi untuk kembali ke wujud leluhurnya. Kemampuan khususnya bersifat suportif, jadi kekuatan tempurnya sendiri tidak kuat. Deng Shentong menjadi orang yang mengikat kemampuannya, yang memungkinkannya untuk menerobos, sehingga indeks kemampuannya relatif rendah. Dibandingkan dengan individu berbakat seperti Zhang Yi, atau mereka yang membuka potensi genetik mereka melalui esensi dewa, kecepatan terobosannya lebih cepat, tetapi pasti ada kesenjangan dalam tingkat kekuatan. Mendengar kata-kata Deng Shentong, Zhang Yi tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Kau punya trik lain? Teknologi Deng? Atau pacarmu yang misterius dan terikat?" Deng Shentong mengangkat bahu, "Biarkan aku merahasiakannya untuk saat ini." Namun, raut wajahnya berubah serius. "Saat ini, kekuatanku mungkin hanya cukup untuk melindungi diriku sendiri. Karena medan perang utama ke depannya akan tetap menjadi wilayah kalian, para veteran Epsilon. Tugas utamaku adalah melindungi kota Blizzard. Tentu saja, kau juga bisa menggunakanku sebagai rencana cadangan.
Aku akan turun tangan jika diperlukan. Tentu saja merupakan hal yang baik bahwa kekuatan Deng Shentong telah meningkat. Tetapi Zhang Yi tidak punya waktu untuk menunggunya tumbuh dewasa, jadi dia tidak akan banyak berguna untuk saat ini. Namun, dia memikirkan sesuatu. Zhang Yi menatap Deng Shentong, menyipitkan matanya sedikit, dan bertanya dengan tajam, apakah kau masih ingat klon Yuan Kongye dari kota Blizzard? Jika Deng Shentong saja telah berhasil mencapai level Epsilon, maka level kemampuan apa yang pasti telah dicapai Juyu, klon asli Kongye yang dulu sangat waspada terhadap Zhang Yi. Sekarang, Zhang Yi tidak akan pernah melupakannya. Kemampuan Yuan Kongye termasuk yang terbaik di antara semua manusia super yang pernah dilihat Zhang Yi. Kemampuannya untuk tumbuh dengan cepat dengan menyerap kemampuan dan esensi orang lain memungkinkannya untuk menembus level yang luar biasa dengan kecepatan tercepat. Tidak ada permusuhan antara Zhang Yi dan Juyu. Namun, dia mengerti bahwa Juyu merupakan kartu truf yang telah susah payah dikembangkan oleh Zhu Zheng. Meskipun dia dan Zhu Zheng saat ini berhubungan cukup baik, tidak ada seorang pun yang ingin tunduk kepada orang lain dalam waktu lama, terutama seseorang yang pernah sombong dan berkuasa. Oleh karena itu, setelah Juyu memperoleh kekuatan yang cukup, Zhu Zheng secara bertahap akan mendapatkan kembali kendali atas hubungan antara keduanya. Deng Shentong mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak ada berita tentangnya. Keberadaan orang ini selalu menjadi misteri di kota Blizzard. Aku hanya melihatnya sekali, mungkin saat Zhu Zheng sengaja memamerkan kekuatannya untuk mengintimidasi kekuatan lain di masa kekacauan di kota Blizzard. Tapi setelah itu, orang ini menghilang sepenuhnya. Zhang Yi tiba-tiba berbalik, matanya tertuju pada Deng Shentong, aura berbahaya terpancar darinya. Deng Shentong berulang kali mundur sambil melambaikan tangannya dan berkata, "Hei, bos, jangan buat wajah seperti itu, aku mulai sedikit takut." Zhang Yi tentu saja tidak mengincar Deng Shentong. Setelah merenung sejenak, ia perlahan berkata, sains dan teknologi adalah kekuatan produksi utama. Pada awal kiamat, wilayah Jiangnan selalu berada di posisi terbawah dari 6 wilayah kerajaan Huasu karena kekurangan manusia super setingkat Epsilon. Tapi sepertinya kau sudah menembus ranah genetik dan menguasai metode untuk menciptakan mutan setingkat Epsilon. Meskipun Juyu memiliki gen Yuan Kongye, tidak mudah bagi seorang kuasi Epsilon untuk menerobos ke alam Epsilon. Misalnya, Hua dan Liang Yu, yang berada di sisi Zhang Yi, juga menghabiskan banyak waktu dengan bantuan esensi dewa. Deng Shentong berkata, aku tidak tahu sejauh mana Departemen Penelitian Ilmiah Kota Blizzard berkembang, tetapi teknologi Deng hanya membuatku naik pangkat dengan menggunakan kemampuan Ember. Ia menatap tangannya yang panjang, ramping, dan halus. Kekuatan ini memang memabukkan, tapi kemajuanku tidaklah murni. Kilatan berbahaya terpancar di mata Zhang Yi. Haruskah aku menyerbu kota Blizzard dan menemukan Zhu Zheng untuk mengungkap akar permasalahan ini? Masih belum pasti apakah Zhu Zheng benar-benar berhasil mengolah Juyu. Namun, informasi yang diperoleh dari dunia bawah menegaskan bahwa peradaban kuno telah menguasai metode untuk menciptakan esensi dewa dan roh ritual. Secara teoritis, negara-negara modern dengan ilmu pengetahuan dan teknologi maju mungkin dapat menguasai teknologi ini. Deng Shentong terkejut. Hei, sobat, bukankah apa yang kau lakukan saat ini agak tidak pantas? Dengan musuh yang tangguh di depan mata, jika Zhang Yi menyerbu kota Blizzard dan memancing konflik, dia pasti akan dengan mudah menjadi sasaran kemarahan semua orang. Zhang Yi tersenyum tipis. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Jika suatu hari penelitian Zhu Zheng benar-benar membuahkan hasil, dia tidak akan bisa menahan diri dan akan melompat keluar. Zhang Yi berjalan ke jendela, memandangi benteng Tianhai besar yang telah rampung di luar, lalu dengan santai mengambil secangkir kopi panas dari meja dan menyesapnya. Aku bahkan mulai menantikannya. 3 hari kemudian, di kota Donghai.
Sebuah kapal perang besar muncul dari laut, menyerupai monster laut besar, dan muncul di pelabuhan kota Donghai. Bahkan kura-kura hitam tampak seperti kura-kura kecil yang belum dewasa di depannya. Nautilus, kapal perang amfibi terbesar di Angkatan Laut Kolombia, tiba di wilayah kerajaan Huasu untuk pertama kalinya. Di pelabuhan, Li Guangxiao, panglima tertinggi wilayah Laut Cina Timur, memimpin sekelompok perwira untuk dengan hikmat menyambut bala bantuan Kolombia. Xuanwu melayang dengan hikmat di atas pelabuhan kota Donghai, tidak rendah hati maupun sombong. Pintu logam besar Nautilus berderak terbuka, dan 3 sosok yang mengesankan muncul di hadapan halayak. Pemimpinnya adalah seorang pria jangkung bernama Newton, yang membawa meriam tangan teknologi besar. 2 AC Armada Samudra Kolombia, John Chartiles, sang penguasa samudra, dan Billy the Kid, sang penusuk, berdiri di kedua sisinya. Dari ketiga individu luar biasa itu, 2 di antaranya telah mencapai level kereta perang hitam, dan bahkan yang terlemah, Billy the Kid, terkenal di bidang kelautan sebagai seorang jenius. Ketiga pemimpin yang dikirim Kolombia kali ini semuanya sangat cakap. Para perwira di wilayah Laut Cina Timur tak kuasa menahan diri untuk berbisik, ketulusan Kolombia kali ini sungguh luar biasa. Seseorang di dekatnya berkata, tentu saja. Jika kerajaan Huasu kalah dalam pertempuran ini, mereka juga akan kehilangan dominasinya atas lautan Asia Tenggara. Dalam menghadapi musuh bersama, bahkan mantan musuh pun bisa menjadi sekutu sementara. Ketiga pemimpin itu turun dari kapal perang, dan di belakang mereka, anggota pasukan khusus gelombang laut, mengenakan baju zirah, berbaris dalam formasi tertib. Newton mendekati Li Guangxiao, tatapannya menyapu Xuanwu, lalu berlama-lama sebentar pada Zhu Kue, sebelum berjabat tangan dengan Li Guangxiao dengan murah hati. Marsekal Li, halo. Kali ini, kami akan membantumu mempertahankan wilayah maritim. Wajah Li Guangxiao berseri-seri karena senyum. Hebat sekali. Dengan bantuanmu, kami kini sangat yakin akan kemampuan kami untuk berperang di wilayah maritim. 2 kekuatan angkatan laut paling elit di dunia, yang bekerja sama, dapat dengan mudah menyapu semua lautan di planet ini. Aliansi pertama mereka adalah untuk melawan musuh selain manusia. Setelah berjabat tangan dengan Li Guangxiao, Newton berkata langsung, dengan kedua angkatan laut bergabung, pertahanan laut akan berada di tangan kalian. Selanjutnya, aku akan menuju kota Tianhai. Ekspresi terkejut muncul di wajah Li Guangxiao. Kota Tianhai? Kukira kau akan pergi ke Shengjing. Namun, Newton berkata, menurut simulasi permainan perang kami, perang berikutnya kemungkinan besar akan pecah di kota Tianhai. Ini tidak sulit untuk dianalisis. Seperti yang dapat dilihat dari perang terakhir, target utama Kekaisaran Wuluan adalah kota Tianhai. Zhang Yi sendiri juga memiliki hubungan rumit dengan Kekaisaran Wuluan. Setelah menderita kekalahan besar di tangan Zhang Yi, mereka bertekad untuk membalas dendam di sini. Li Guangxiao menunduk dan berkata dengan serius, meskipun kami sangat berterima kasih atas dukunganmu, kami berharap kau akan bekerja sama dengan kami dalam pertempuran mendatang setelah kami tiba di kerajaan Huasu. Oleh karena itu, masalah ini perlu diputuskan bersama oleh semua wilayah kita terlebih dahulu. Newton mengangguk, wajahnya hampir tanpa ekspresi, membuatnya tampak seperti zombie. Tidak apa-apa. Namun, dia mengganti topik pembicaraan. Tapi aku ingin pergi ke kota Tianhai dulu. Aku sangat penasaran dengan chaos yang legendaris itu. Li Guangxiao berkata, masalah ini perlu dibicarakan antara kau dan chaos secara langsung. Tidak seorang pun dapat mengendalikan Zhang Yi. Newton mengangguk perlahan setelah mendengar ini, lalu menoleh ke Chartiles dan Billy the Kid dan berkata, sesuai rencana awal, kalian akan bekerja sama dengan Angkatan Laut Kerajaan Huasu untuk mempertahankan garis pantai. Kekuatan para kardinal dapat dimaksimalkan di lautan, jadi kalian tidak perlu memikirkan perang di darat.
Keduanya tentu saja tidak keberatan dan mengangguk. Chartiles terkekeh. "Hei, Newton. Dan apa rencanamu?" Newton meliriknya dan berkata dengan dingin, "Aku seorang pengamat. Rencana tindakan spesifik aku akan ditentukan berdasarkan situasi pertempuran ini." Newton hanya ada di sana untuk menjalankan misi. Dia tentu tidak akan bertempur sampai mati untuk melindungi kerajaan Huasu. Ketika dia tiba, perintahnya adalah bekerja sama dengan makhluk gaib kerajaan Huasu, tetapi dia tidak ragu untuk mundur ketika menghadapi bahaya. Tentu saja, Cadillac dan Billy the Kid mungkin memiliki arti yang sama. Newton memperoleh saluran komunikasi Zhang Yi dan kemudian menghubunginya secara langsung. Panggilan video tersambung dengan cepat. Pada saat ini, Zhang Yi menggunakan saluran komunikasi baru, khusus untuk keperluan perang, yang hanya diketahui oleh orang-orang kepercayaannya dan pejabat tinggi di berbagai daerah. Oleh karena itu, dia tahu bahwa siapapun yang bisa mendapatkan informasi kontaknya pasti bukan orang biasa. Wajah Zhang Yi muncul dalam bingkai. Melihat wajah asing Newton, Zhang Yi bertanya dengan santai, "Halo, bolehkah aku bertanya siapa kau?" Newton berkata, "Aku seorang mutan dari Kolombia yang datang untuk memberikan dukungan. Panggil saja aku Newton Tuan Keyes. Aku ingin pergi ke kota Tianhai untuk pertahanan perang yang akan datang dan ingin mendapatkan izinmu." Zhang Yi berpikir sejenak dan bertanya, "Maksudmu, menurutmu kota Tianhai akan menjadi medan perang utama selanjutnya?" Newton berkata, "Berdasarkan analisis data besar, kemungkinan ini sangat tinggi." Zhang Yi berpikir dalam hati, "Aku praktis menjadi objek wisata di kerajaan Huasu sekarang. Semua orang yang datang ke sini ingin bertemu denganku. Apa yang bisa kulakukan? Orang-orang takut menjadi terkenal, seperti babi yang takut menjadi gemuk." Dia tidak ingin berurusan dengan orang-orang mutan Kolombia, untuk menghindari mereka melakukan hal-hal mencurigakan di wilayahnya. Namun, kali ini Newton datang untuk memberikan dukungan. Dan menurut intelijen yang diberikan oleh Sheng Jing, orang ini termasuk dalam organisasi manusia super yang sangat kuat di Kolombia, Asosiasi Ilmu Pengetahuan Alam, dan kekuatannya telah mencapai tingkat Black Chariot. Zhang Yi tidak mungkin menolak orang yang begitu membantu. "Aku akan sangat senang jika Yang Mulia Newton mengunjungi kota Tianhai." Newton mengangguk, "Baiklah, aku akan segera ke sana." "Zhang Yi, kau benar-benar terburu-buru, nak?" Namun, ia dapat memahami bahwa perang dapat terjadi kapan saja, dan semua orang berpacu dengan waktu. Setelah menerima persetujuan Zhang Yi, Newton tidak bertukar basa-basi dan langsung mengucapkan selamat tinggal kepada Li Guangxiao dan yang lainnya. Dia meninggalkan Nautilus kepada Cardinals dan membawa pasukan khusus Seawolf bersamanya, melakukan perjalanan dengan kapal perang ke Skycea City. Pada saat yang sama, di Shengjing, seorang tamu yang datang dari perbatasan utara juga disambut. Dia seorang pria kekar, sekuat beruang, dengan ekspresi serius dan sikap agak kaku. Rambutnya yang berwarna kuning kecoklatan sedikit keriting, dan dia memiliki janggut panjang. Kecuali dia berbicara, kau tidak dapat melihat mulutnya sama sekali. Dia muncul di gerbang utara Shengjing dengan mengenakan pakaian seorang penebang kayu, sambil membawa kotak logam hitam yang hampir sebesar tubuhnya. "Apakah ini kota Shengjing?" Dia mengelus jenggotnya yang lebat dan bergumam dengan suara rendah. Tampaknya jauh lebih tinggi dari tembok Karen. Tak lama kemudian, gerbang kota Shengjing terbuka perlahan. Shang Daowen, mengenakan jubah militer putih, memimpin pengikut geng surgawi ke gerbang utara. Dia tersenyum dan membungkuk pada Alexei, sang Thorperen. "Selamat datang, sahabat sejatiku." Newton memimpin pasukan khusus Seawolf ke kota Tianhai, tempat Zhang Yi menerimanya di pelabuhan tempat pangkalan Chaoyu berada. Saat Zhang Yi pertama kali bertemu dengan mutan setingkat Black Chariot Kolombia ini, ia merasa bahwa ia tampak seperti robot yang dingin dan tanpa emosi.
Selain kelumpuhan wajahnya, dia juga sangat hemat dalam berbicara, seolah-olah dia tidak bersedia mengucapkan sepatah kata pun yang tidak berguna. Kudengar saat kerajaan Huasu diserang terakhir kali, hanya kota Tianhai yang meraih kemenangan telak. Maukah kau berbaik hati menceritakan jalannya pertempuran itu? Newton menyatakannya secara terus terang. Zhang Yi tidak membawa Newton ke benteng Skycea miliknya. Itulah rahasia terbesarnya. Jika Newton memimpin orang-orang ke sana, kemungkinan besar penyebaran senjata di sana akan terbongkar. Yang terpenting, hal itu mungkin memungkinkannya menemukan keberadaan penghalang tersebut. Material khusus ini adalah inti dari benteng Skycea dan bahkan dapat secara signifikan melemahkan kekuatan serangan mutan tingkat Epsilon. Semakin sedikit orang yang mengetahui keberadaannya, semakin baik. Namun, Zhang Yi tetap berusaha sebaik mungkin menjawab pertanyaan Newton. Tentu saja. Lagi pula, kita sekutu di pihak yang sama sekarang. Zhang Yi membawa Newton ke ruang penerimaan di pangkalan Chaoyu, dan menceritakan pertempuran malam itu secara rinci. Tentu saja, Zhang Yi menyimpan beberapa rahasianya untuk dirinya sendiri. Setelah mendengarkan, Newton menopang dagunya dengan tangannya dan berkata, begitukah? Pasukanmu ternyata memiliki 3 makhluk setingkat Epsilon sekaligus. Bahkan di dunia saat ini, ia sudah mendekati level kekuatan kelas 1, hanya kalah dari beberapa negara adikuasa. Pasukan Kekaisaran Ulua tidak kalah secara tidak adil. Ia mengangkat kepalanya dan mengamati Zhang Yi dengan saksama. Namun, aku yakin faktor terpenting dalam meraih kemenangan mutlak dalam pertempuran ini adalah persiapanmu yang matang. Kehati-hatianmu sungguh mengagumkan. Newton benar tentang itu. Jika Zhang Yi tidak merasakan bahaya yang akan datang sejak awal dan bersiap setiap saat. Jadi meskipun kota Tianhai memiliki 3 Epsilon, kekuatan tempur dasar mereka sangat terbatas. Sekalipun kita menang atas serangan gegabah pasukan Kekaisaran Uluwatu, itu pasti akan menjadi kemenangan sia-sia. Secercah wawasan bersinar di balik kacamata berbingkai emas milik Newton, lalu dia menyilangkan lengannya dan berkata perlahan. Dengan kata lain, meskipun kerajaan Huasu menderita kerugian besar terakhir kali, mereka berhasil mempertahankan wilayah intinya meskipun diserang secara tiba-tiba. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan Kekaisaran Wuluan tidak seseram yang dibayangkan. Informasi ini penting, terutama manusia super berbaju zirah perak yang mereka pimpin, yang kekuatannya hanya setingkat kereta perang hitam. Zhang Yi menatap Newton dan berkata dengan tenang, bukan itu intinya. Yang paling kita takuti adalah keberadaan yang bahkan lebih mengerikan daripada baju besi perak. Alis Newton terangkat, dan ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Maksudmu, monster yang mengenakan baju besi hitam, berdiri tegak di langit di atas lembah kabut? 2 tahun lalu, mereka menerima video dari kapal perang yang hilang di armada laut. Sang penjaga gerbang dunia bawah memperlihatkan kekuatan yang tak tertandingi, menyapu bersih para manusia super teratas dari berbagai negara yang hadir. Bahkan sekarang, Zhang Yi, Chartiles, dan Xuanwu semuanya telah tumbuh lebih kuat. Akan tetapi, mengingat kembali pertempuran saat itu tidak memberi mereka keyakinan untuk melawan. Sebaliknya, mereka malah semakin merasakan kekuatan penjaga gerbang dunia bawah. Itu adalah bentuk ejekan yang dilakukan orang dewasa kepada anak-anak, seperti saat manusia bertemu dengan binatang kecil yang aneh di alam liar dan tidak dapat menahan keinginan untuk bermain dengannya. Para penjaga gerbang dunia bawah tidak pernah menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melawan mereka. Jika tidak, tidak akan ada seorang pun yang selamat hari itu. Mungkin situasinya tidak seburuk yang kita kira. Newton menatap Zhang Yi dan tiba-tiba mengatakan ini. Zhang Yi mengangkat sebelah alisnya. Oh, kenapa kau berkata begitu? Ia menunggu tanggapan Newton. Kolombia memiliki kekuatan negara terdepan di dunia, dan selama 2 abad terakhir, mereka secara konsisten menjadi kekuatan papan atas. Oleh karena itu,
mereka harus memiliki informasi yang tidak diketahui banyak negara lain. Newton membetulkan kacamatanya yang berbingkai emas dan berbicara perlahan dengan suara dingin. Seabad yang lalu, ketika negaramu masih dalam tahap awal, kami di Kolombia sudah mulai menyelidiki fenomena yang tidak biasa. Sejak tahun 1950-an, penyelidikan kehidupan ekstraterestrial tidak pernah berhenti. Tentu saja, kita bisa mengatakannya. Kita tahu lebih baik daripada siapapun bahwa ada peradaban cerdas maju lainnya di dunia ini selain manusia. Di masa lalu, orang-orang menganggap semua peradaban maju yang tak dikenal sebagai pengunjung dari luar angkasa. Namun, pemikiran seperti itu tidak memiliki dasar logis. Jika ras seperti itu benar-benar ada, memiliki teknologi yang mampu melintasi puluhan atau bahkan puluhan ribu tahun cahaya untuk mencapai planet ini, maka kekuatan mereka akan lebih dari cukup untuk dengan mudah mengubah bumi menjadi koloni. Mengapa mereka perlu bersembunyi? Nada bicara Newton mengandung sedikit nada sarkasme. Bentrokan antara dua peradaban yang sangat berbeda, yang keduanya menunjukkan keunggulan teknologi absolut, hanya akan berujung pada penaklukan. Apa perlunya mereka sembunyikan? Zhang Yi menyilangkan tangannya dan berkata dengan tenang, "Jadi, kalian semua tahu selama ini bahwa fenomena peradaban yang tidak biasa itu berasal dari dunia bawah tanah?" Tidak sepenuhnya. Newton berkata, namun, dalam kebanyakan kasus, kita selalu dapat menemukan hal-hal yang paling luar biasa di jurang. Pada tahun 1970-an, kami menemukan jejak kehidupan bawah tanah di cekungan Leibniz Lateran. Menurut catatan yang telah dideklasifikasi, pemerintah Kolombia saat itu mengerahkan lebih dari 2.000 pasukan khusus dan sejumlah besar pencari geologi untuk menyelidikinya. Dan coba tebak apa yang terjadi? Dia menatap Zhang Yi dengan penuh minat, matanya dipenuhi rasa geli. Apakah mereka semua mati? Zhang Yi berkata dengan tenang. Newton mengangguk. Setelah turun lebih dari 2.000 meter ke dalam jurang besar di cekungan tanah liat merah, mereka bertemu dengan dua makhluk humanoid berbentuk aneh. Dua? Benar, cuma dua. Yang satu tingginya cuma sekitar 1 meter lebih sedikit. Sebagai gambaran, apa kau pernah nonton film E.T.? Aku belum melihatnya, tapi aku sudah melihat penjelasannya secara garis besar di video pendek. Kelihatannya seperti mutan biasa, kan? Benar. Memang seperti itu rupanya. Sebagian besar penampakan mutan selanjutnya juga berasal dari versi ini. Makhluk bawah tanah yang lebih kecil terlihat seperti itu, tetapi yang lebih besar tingginya lebih dari 3 meter dan terlihat mirip dengan yang lebih kecil, kecuali warnanya putih. Newton menggambar sebuah lingkaran di dadanya dengan jarinya. Pada saat itu, anggota pasukan khusus yang mendampingi sangat terkejut dengan pemandangan itu sehingga mereka menembak dan membunuh makhluk kecil itu. Lalu, makhluk bawah tanah yang besar itu membuat gerakan seperti itu di dadanya. Selanjutnya, dari tim yang menyelinap ke jurang, hanya satu orang yang lumpuh dan terseret kembali, sementara sisanya semuanya meninggal. Zhang Yi mendengarkan dengan tenang saat Newton selesai bercerita, lalu dia menghela napas panjang. Dunia ini sungguh menakjubkan. Bagian yang dapat diakses dan dipahami manusia terlalu sedikit. Zhang Yi lalu menyipitkan mata dan bertanya, "Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Mengingat cara hidupmu yang khas Kolombia, aku yakin kau pasti tidak bisa berhenti menjelajah, kan?" Newton tertawa sekali, tetapi senyumnya masih tampak agak dingin. Tentu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Itu adalah rahasia dalam komunitas Kolombia mereka. Bala bantuan dari berbagai negara tiba satu demi satu, dengan Kolombia menjadi penyumbang terbesar dan Fremont sebagai penyumbang terbesar kedua. Negara-negara lain juga memberikan dukungan, tetapi mereka tidak mengerahkan mutan sekelas Epsilon yang memegang kekuatan dominan di medan perang. Jelas, tidak semua negara memiliki kekuatan dan keberanian seperti negara seperti Huasu atau Kolombia. Sedangkan Bharata, kurangnya intervensi mereka sudah diduga,
jadi tidak ada yang terkejut. Tak lama kemudian, Dewan Perang dilanjutkan, dan kali ini, organisasi yang berpartisipasi mencakup orang-orang dari Fremont dan Columbia. Di wilayah Shengjing, Meng Yuanjun memberikan laporan singkat tentang serangan yang terjadi di Shengjing beberapa hari sebelumnya. Perang akan segera kembali. Karena itu, kita tidak punya banyak waktu untuk bersiap. Meskipun ada pepatah lama di kerajaan Huasu, menangkap pencuri hanya mungkin selama 1000 hari, tetapi tidak mungkin melindungi diri dari pencuri selama 1000 hari. Untuk saat ini, kita hanya bisa bersiap untuk bertahan setiap saat. Pada titik ini, dia melihat Newton, Chartiles, Alexei, dan yang lainnya dalam konferensi video. Ini mungkin mengharuskanmu tinggal di kerajaan Huasu untuk jangka waktu yang cukup lama. Newton membetulkan kacamatanya dan berkata dengan tenang, "Kami sudah siap untuk ini. Dan kami juga yakin pertempuran ini tidak akan lama lagi." Meskipun peradaban misterius di bawah Pulau Bintang tidak menampakkan diri, hanya masalah waktu sebelum konflik berskala besar meletus di sudut lain dunia ini. Meng Yuanjun dan lainnya tidak berkomentar atau membantah hal ini. Namun, Zhang Yi sangat setuju dengan kata-kata Newton. Dari lembah kabut Pulau Bintang ke negeri Nash, lalu ke jurang Qinling, dan selanjutnya ke 3 pilar Jepang yang penuh misteri. Secara bertahap, terbukti bahwa dengan datangnya bencana besar, peradaban kuno dan misterius yang tersembunyi dalam bayang-bayang perlahan-lahan mulai menampakkan diri. Sekalipun manusia tidak secara aktif menghubungi mereka, mereka akan tetap menginjakan kaki di tanah ini. Perang antar ras tidak dapat dihindari. Meng Yuanjun saat ini telah memperoleh persetujuan bulat dari 6 wilayah utama dan menjadi panglima tertinggi perang ini. Dia menyampaikan pemikirannya kepada Newton dan orang lainmu. Selama masa perang, hukum militer ditegakkan dengan ketat. Bahkan pasukan sahabat yang datang membantumu pun harus mematuhi perintah medan perang. Harap diingat. Tentu saja, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama dengan pengaturan taktismu. Newton menyetujuinya dengan sangat mudah. Dia selalu menjadi orang yang sangat berpegang teguh pada prinsip dan tidak pandai bersikap fleksibel. Ini bukan karena dia bodoh. Sebaliknya, ini karena dia terlalu pintar. Di mata orang bijak, cara yang paling efisien dan sukses untuk menyelesaikan sesuatu adalah ketika semua orang mengikuti aturan, saling percaya, dan tidak memiliki hambatan. Alexei mengangguk, dan pria jujur dan tegap dari negeri utara itu berkata dengan suara berat, "Kami akan bertindak sesuai dengan rencana kerajaan Huasu." Meng Yuanjun mengangguk. "Baiklah. Selanjutnya, mari kita bicarakan perang yang akan datang." Sambil berbicara, ia membuka peta 3D kerajaan Huasu tepat di tengah ruang konferensi. Perang terakhir meliputi hampir seluruh kerajaan Huasu, serta pangkalan Angkatan Laut Columbia. Namun sejauh yang ku ketahui, armada Laut Columbia sudah bergerak, jadi kemungkinan tempat itu menjadi medan perang utama sudah tidak ada lagi. Kalau begitu, dia menunjuk ke peta, dalam pertempuran yang akan datang, tempat manapun di kerajaan Huasu bisa menjadi sasaran serangan musuh. Solusi kami adalah memanfaatkan kemampuan manusia super tipe luar angkasa di wilayah Shengjing, yang memungkinkan transportasi pasukan secara real-time ke seluruh kerajaan Huasu. Dengan cara ini, kita dapat mencegah musuh memusatkan kekuatan superior mereka untuk menghancurkan salah satu wilayah utama kita terlebih dahulu. Dia berkata dengan sangat serius, "Kau harus tahu bahwa bahkan kekuatan yang dikerahkan Kekaisaran Wuluan terakhir kali dapat secara langsung melawan seluruh kerajaan Huasu. Mempertimbangkan serangan berikutnya di wilayah Shengjing, dapat disimpulkan bahwa kekuatan Kekaisaran Wuluan jauh lebih besar daripada yang mereka tunjukkan terakhir kali." Zhang Yi menatap peta 3D, mendengarkan dalam diam, dengan Yang Xin di sampingnya. Dalam situasi seperti itu, Zhang Yi tidak dapat memberikan banyak wawasan, karena ia bukanlah seorang jenius strategi. Oleh karena itu, dia biasanya pendiam, hanya berbicara ketika dia memikirkan masalah tertentu.
Kita harus selalu mengingat kekuatan dan kelemahan kita, dan biarkan para profesional melakukan apa yang menjadi keahlian mereka. Newton membetulkan kacamatanya yang berbingkai emas dan bertanya perlahan, jadi, bagaimana jika, seperti terakhir kali, musuh memilih untuk membagi pasukan mereka untuk menyerang? Menurut intelijen yang kami terima, Kekaisaran Uluwatu sangat siap dalam perang sebelumnya, dan mereka melancarkan serangan terarah ke berbagai wilayah. Sekarang setelah kita manusia memiliki keunggulan, apakah kita telah membuat pengaturan taktis untuk melawan mereka? Ini sangat penting, dan itulah yang paling dikhawatirkan Newton. Pada tahap akhir perang, faktor penentunya tetaplah rakyat. Selain itu, mereka haruslah manusia super tingkat tinggi. Meng Yuanjun mengangguk. Itu pertanyaan yang bagus. Kami telah melakukan tinjauan komprehensif terhadap perang terakhir selama beberapa hari terakhir, dan membuat pengaturan taktis yang terarah. Peta 3D berubah lagi, menampakkan 5 sosok berbaju besi perak. Seragam tempur mereka tampak serupa, tetapi jelas dibuat khusus, dan perbedaannya dapat dilihat setelah diamati lebih dekat. Meng Yuanjun berkata dengan suara berat, ancaman terbesar dari orang-orang aneh lembah kabut yang memimpin serangan ke berbagai pihak terakhir kali tentu saja adalah orang-orang aneh berzirah perak ini. Berdasarkan kemampuan mereka, kami telah memberi mereka nama sandi. Dia menunjuk ke sosok-sosok aneh dalam gambar, dan tanda-tanda teks muncul di atas kepala mereka. Mereka adalah binatang laut, asap, pedang raksasa, gelombang darah, dan guntur. Sosok berbaju besi perak yang melambangkan guntur dengan cepat diredupkan oleh cahaya. Tentu saja, guntur di antara mereka telah dibunuh oleh kekacauan di wilayah Jiangnan. Meng Yuanjun menekankan hal ini, dan mata semua orang secara alami tertuju pada Zhang Yi. Zhang Yi menyilangkan lengannya dan tetap tenang, seolah-olah dia hanya melakukan sesuatu yang tidak penting. Dalam pertempuran melawan lembah kabut Pulau Bintang, seluruh kerajaan Huasu menderita kerugian besar, hanya wilayah Jiangnan, atau lebih tepatnya, kota Tianhai, yang meraih kemenangan gemilang. Oleh karena itu, di hadapan utusan dari negara lain, Lord Meng Yuan tentu saja tidak lupa menekankan masalah ini. Pada saat seperti ini, kita tidak boleh kehilangan martabat bangsa yang besar. Newton menatap Zhang Yi dan mengangguk sedikit sebagai salam. Kami sangat mengakui kekuatan Lord Keyes. Chartiles menggertakkan giginya dan bergumam, jika aku tahu dia akan tumbuh sampai ke tingkat ini, aku pasti sudah membunuhnya saat itu. Billy the Kid tak kuasa menahan diri untuk meliriknya. Semuanya sudah berlalu. Lebih baik jangan dibahas lagi. Lagi pula, kekuatan orang itu sulit kau hadapi. Billy the Kid telah memberikan banyak wajah kepada Chartiles. Kalau orang lain, mungkin dia akan langsung bilang, kau sudah melacak mereka di laut sekian lama, tapi tetap saja kau tidak bisa menangkap mereka. Jangan bahas soal kenangan dulu. Alexei, mutan teratas Fremont, mengangguk ke arah Zhang Yi, memberi penghormatan kepada tokoh kuat ini. Orang yang memiliki kekuatan besar akan selalu mendapat pengakuan dari orang lain, tidak peduli waktunya. Zhang Yi mengangguk sedikit, menanggapi Newton dan Alexei. Newton menatap Meng Yuanjun, tatapannya kembali menunjukkan ketidakpedulian seperti biasanya. Aku ingat bahwa di pasukan tempur mereka, selain mutan tingkat zirah perak, ada juga mutan tingkat epsilon yang mengenakan zirah hitam putih. Kekuatan para mutan ini umumnya setara dengan kereta perang putih. Mengingat situasi saat ini, kita tidak bisa mengabaikan kehadiran mereka. Ekspresi di wajah Li Changgong, wajah Han Shanzuo, dan wajah Xuanwu agak halus. Meskipun fondasi mereka kuat sebagai kawasan utama, mereka masih harus mengejar ketertinggalan yang cukup besar dengan Black Chariots. Mereka berhasil menahan pasukan Kirigaya untuk sementara waktu dengan memanfaatkan medan mereka. Sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa mengalahkan para pemimpin kulit hitam dan putih itu dalam pertempuran langsung. Tentu saja.
Meng Yuanjun melambaikan tangannya lagi, dan sosok tiga dimensi yang lebih kecil muncul di depan pria aneh berbaju besi perak, yang tentu saja adalah Komandan Hitam dan Putih. Manusia super yang mengenakan baju besi hitam dan putih ini disebut sebagai Enhancement, Storm, Frost, dan Psychic. Meng Yuanjun membuka tangannya dan berkata, musuh adalah pasukan yang sangat terorganisir. Jadi koordinasi antara prajurit berbaju zirah perak dan komandan hitam putih harus diperbaiki. Sekarang, mari kita perkenalkan kombinasi mereka secara singkat. Binatang laut, senjata tangan kiri tipe peningkatan. Asap, badai, pedang besar, embun beku, gelombang darah, telekinesis. Selain itu, kami tidak dapat memastikan apakah musuh akan mengerahkan lebih banyak mutan kelas Epsilon dalam pertempuran mendatang. Oleh karena itu, pasukan bergerak harus ditinggalkan untuk memberikan dukungan di berbagai medan perang kapan saja, serta untuk menghadapi keadaan khusus lainnya. Zhang Yi berpikir sejenak lalu berkata, dengan cara ini, tekanan yang akan kita hadapi akan sangat besar. Dia mengangkat satu jarinya, karena sebagian besar pasukan kita, termasuk beberapa manusia super terkuat, harus siap melawan penjaga gerbang dunia bawah. Mendengar ini, udara di ruangan itu terasa membeku. Penjaga dunia bawah, itulah nama yang enggan mereka sebut. Kalau bisa, mereka bahkan lebih suka melupakannya, untuk mencegah makhluk itu muncul lagi. Namun kenyataannya sangat kejam, dan mereka tidak dapat mengabaikan kekuatan tempur musuh yang terkuat ketika kelangsungan hidup negara dipertaruhkan. Tatapan Meng Yuanjun serius, tetapi kilatan tajam melintas di matanya. Ia berkata dengan suara berat, kami juga sudah menyiapkan ini. Zhang Yi mengangkat bahu, silakan lanjutkan, Komandan Meng. Meng Yuanjun berkata, pertama-tama, kita harus memfokuskan pasukan utama kita di medan perang melawan para penjaga dunia bawah. Pada saat itu, 36 jenderal surgawi akan membantu kalian dalam pertempuran. Dan daftar orang-orang yang bertanggung jawab untuk menghadapi para penjaga gerbang dunia bawah. Meng Yuanjun mengangkat kepalanya, dan semua orang menatapnya dengan tatapan serius. Hati mereka dipenuhi dengan rasa gentar dan antisipasi. Tidak seorang pun ingin menghadapi makhluk yang kuat dan misterius itu, tetapi tidak seorang pun ingin dianggap lemah. Tatapan Meng Yuanjun menyapu semua orang yang hadir. Prajurit yang akan bertarung adalah Keyes, Ksitigarbha, Houtu, Dewa Petir Perun, dan Gouchen. Zhang Yi sama sekali tidak terkejut ketika mendengar namanya dipanggil pertama. Dia, Shang Daowen, dan Houtu sekarang menjadi pasukan tempur terdepan di kerajaan Huasu. Pada saat ini, Zhang Yi tidak begitu mengenal keberadaan Tentara Perlindungan Nasional. Jadi tanpa sadar dia mengabaikan Chen Xuanba, Kaisar Hitam Xuanzu. Semuanya berawal dari Perang Pulau Bintang. Zhang Yi tahu dalam hatinya bahwa ia tak bisa lepas dari pertempuran ini, dan harus membuat keputusan akhir. Meskipun ia ingin melarikan diri, ikatannya dengan Pulau Bintang terlalu erat, dan ia telah membunuh terlalu banyak mutan di Pulau Bintang. Cepat atau lambat, ia akan menghadapi perhitungan. Zhang Yi bersandar sedikit di sofa, pikiran pertamanya adalah bagaimana bertahan hidup dalam pertempuran yang akan datang. Bisakah dia menang? Tetapi kau sama sekali tidak boleh kalah. Karena kalah berarti kematian. Saat itulah, terdengar suara tidak puas dari belakang. Mengapa namaku tidak ada dalam daftar ini? Semua orang menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang laki-laki berwajah dingin mengenakan seragam militer. Dengan pinggiran topi lebar menutupi setengah wajahnya, sedang berbicara perlahan. Inilah Chen Xuanba, Kaisar Hitam, yang baru dikenal publik berkat pertempuran ini. Zhang Yi samar-samar ingat bahwa pria ini tampaknya memiliki tingkat keterampilan yang sama dengan Black Chariot. Ia menatap Meng Yuanjun. Jika prediksinya benar, kekuatan lawan setidaknya setingkat Uskup Bai, atau bahkan lebih tinggi. Bukankah agak gegabah hanya mengirim 5 orang untuk bertarung? Tak jauh dari situ,
Ekspresi pria lain tampak tidak yakin. Itu tentu saja Li Changgong dari wilayah barat laut. Ketika Meng Yuanjun memintanya untuk bertarung melawan para penjaga gerbang dunia bawah, dia merasa sulit untuk merasa senang karena kekuatannya telah diakui. Karena kekuatannya belum mencapai tingkat Black Chariot, ia akhirnya harus bertarung melawan mutan yang mungkin 20.000 hingga 30.000 poin lebih kuat darinya. Tolong, dia bisa langsung dibunuh oleh lawan jika dia tidak hati-hati, oke? Jadi ketika Li Changgong mendengar Chen Xuanba berbicara, dia bahkan mempunyai harapan bahwa Chen Xuanba dapat menggantikannya. Namun Meng Yuanjun dengan tenang berkata, Kaisar Hitam, semua ini adalah pengaturan paling tepat yang telah kita buat untuk memenangkan perang yang akan datang. Jangan terburu-buru, masing-masing dari kalian punya tugas sendiri yang harus diselesaikan. Sedangkan untuk kelima orang dalam daftar ini, kemampuan mereka mungkin berbeda dalam nilai numerik. Namun, mereka dapat bekerja sama dengan sempurna dan berkinerja lebih baik untuk tujuan berburu. Zhang Yi dan yang lainnya tanpa sadar menatap Li Changgong, dengan senyum tipis di wajah mereka. Sejujurnya, mengirim Li Changgong untuk bermain di pertandingan tingkat tinggi itu memang agak kejam. Namun siapa yang dapat menyalahkannya ketika kemampuannya begitu luar biasa? Kemampuan untuk mengabaikan semua pertahanan dan langsung membunuh tubuh utama adalah cara yang paling mungkin untuk membunuh musuh di semua level. Jika bisa, Zhang Yi bahkan ingin mengubahnya menjadi senjata manusia dan menggunakannya untuk memotong-motong orang, seperti Bose. Segera setelah itu, Meng Yuanjun mengungkapkan rencana pertempuran orang lain. Berdasarkan karakteristik kemampuan lawan, serangan yang akan terjadi di sepanjang pantai pasti akan menjadi kombinasi binatang laut dan jenis peningkatan. Oleh karena itu, kami telah menempatkan orang-orang berikut di sepanjang pantai untuk menghadapi mereka. Penguasa lautan kura-kura hitam. Chartiles dan Xuanwu bertukar pandang. Kedua rival lama di lautan ini saling mengenal luar dalam. Jika mereka mau bekerja sama, mereka memang bisa bekerja sama dengan baik. Yang terpenting, mereka dapat mengerahkan kekuatan yang lebih besar di lautan. Misalnya, indeks kemampuan Xuanwu saat ini hanya 18.000 poin, tetapi ia mampu menahan armor perak tingkat Black Chariot selama beberapa waktu selama pertempuran kota Donghai. Baiklah, serahkan padaku. Ekspresi Xuanwu sangat serius, sementara Chartiles tersenyum cerah, tetapi ada api yang jelas berkobar di matanya. Dia selalu ingin membalas dendam untuk terakhir kalinya ketika pangkalan angkatan laut dihancurkan, menyebabkan dia kehilangan muka. Meng Yuanjun melanjutkan, sedangkan untuk pasukan pendaratan lainnya, kami akan memanfaatkan kemampuan spasial bintang Tianjie untuk melakukan tindakan balasan yang terarah. Kombinasi asap dan badai akan ditangani oleh saudara-saudara, penguasa hutan mayat dan Ksitigarbha. Mendengar ini, Zhang Yi tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat ke arah wilayah barat daya. Hanya Luo Zhuo yang menghadiri rapat tersebut. Namun, dilihat dari niat Meng Yuanjun, Jue Guo juga akan mengambil tindakan. Hanya jika kedua saudara itu bersatu, mereka dapat berubah wujud menjadi wujud asli sang penguasa hutan mayat, yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan kereta perang hitam. Namun, setelah kekuatan keyakinan di kuil Sang Jia padam, masih harus dilihat seberapa besar kekuatan yang dapat mereka berdua kerahkan. Namun, Zhang Yi tahu bahwa di tanah tempat budaya Tantra berlanjut selama ribuan tahun, bahkan setelah kehancuran akibat kiamat, agama Buddha Tantra masih memiliki banyak penganutnya. Karena Tuan Meng Yuanjun membuat pengaturan seperti itu, dia pasti punya alasan. Merasakan tatapan Zhang Yi, Luo Zhuo tersenyum dan mengangguk padanya. Meng Yuanjun melanjutkan, dan kombinasi Giant Blade Frost. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, sorot mata Han Shanzuo sudah berubah menjadi pembunuh. Kembali di wilayah timur laut, duo ini membunuh banyak saudaranya dan hampir membunuhnya. Kalau begitu biarkan Kaisar Hitam Zuansu dan Lu Yadaojun yang menanganinya. Kalian berdua adalah rival lama,
dan kalian sudah berpengalaman bertarung sebelumnya, jadi sudah sepantasnya kalian yang menanganinya. Bagus. Ini persis yang kutunggu-tunggu. Han Shanzuo menggertakkan giginya, tampak seolah ingin segera memulai perkelahian. Chen Xuanba menekan pinggiran topinya, tidak menunjukkan keberatan terhadap pengaturan tersebut. Frost kemampuan pemimpin hitam putih adalah es, dan api Luya dapat menangkalnya. Sedangkan untuk Giant Blade Silver Armor, ia adalah armor ahli pertarungan dengan tipe peningkatan. Jika berbicara tentang kemampuan pertarungan jarak dekat, tinju pembunuh jalur militer milik Chen Xuanba bukanlah main-main. Selanjutnya adalah kombinasi Blood Tide dan Psychic, yang akan ditangani oleh Newton dan Piercer. Zhang Yi melirik Newton yang tak jauh darinya. Ia tidak tahu tentang kemampuan Newton, tetapi jelas bahwa Sheng Jing memiliki kecerdasan di dalamnya. Pasti ada alasan menugaskannya untuk menghadapi sosok berbaju besi perak dengan nama Sandi Blood Tide. Meng Yuanjun melanjutkan, selain itu, para manusia super kelas Y yang belum ditugaskan misi perang akan diorganisir ke dalam unit-unit bergerak. Mereka siap mendukung berbagai zona perang dan merespons keadaan darurat kapan saja. Kelompok ini terdiri dari gadis mistik 9 surga, Chiyu, sang dewa perang, dan Qiongqi, sang binatang buas. Ketiga orang tersebut adalah Liang Yu, Xiao Lai, dan Hua Hua. Keduanya berasal dari kubu Zhang Yi, dan keduanya telah mencapai tingkat Epsilon. Hal ini membuat banyak orang di wilayah tersebut tersentuh hatinya. Mereka akan kesulitan melatih bahkan satu mutan tingkat Epsilon, namun Zhang Yi memiliki 3 di sekitarnya, termasuk dirinya sendiri. Benar kata orang, perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Zhang Yi mengangkat sebelah alisnya, tidak keberatan dengan pengaturan itu. Kali ini dialah yang memberikan sumbangan paling besar, tetapi ketika rampasan kemenangan dibagi-bagi setelah perang, tentu saja dialah yang harus mengambil bagian terbesar. Namun, ada satu Epsilon yang belum disebutkan, Deng Shentong. Memikirkan indeks kekuatan super Deng Shentong sebesar 11.000 poin, Zhang Yi menyentuh hidungnya dan memutuskan untuk tidak mengeksposnya untuk saat ini. Pada saat itu, Deng Shentong akan memimpin tim investigasi kota Blizzard untuk bertanggung jawab melindungi keselamatan kota Tianhai. Lagi pula, selain para prajurit berbaju zirah perak dan para komandan berbaju hitam putih, para prajurit berbaju zirah biru, yang semuanya adalah kapten, bukanlah lawan yang mudah. Tanpa alasan yang jelas, Zhang Yi memikirkan insektisida. Itu adalah jenis zat yang tidak terlalu beracun, tetapi sangat ampuh membunuh serangga. Dia tidak dapat menahan tawa. Pada saat ini, efek Deng Shentong hampir sama dengan insektisida. Tidak seorang pun mengajukan keberatan lebih lanjut terhadap pengaturan Meng Yuanjun. Pengaturan ini sangat masuk akal, yaitu penempatan yang dilakukan secara ketat sesuai dengan kemampuan dan karakteristik mereka, dan secara khusus dirancang untuk melawan musuh. Tentu saja, ini hanya pengaturan personel. Ketika perang benar-benar pecah, Love Death Kerajaan Huasu akan segera membuka ruang peluncuran dan siap diluncurkan kapan saja. Ekspresinya berubah sangat serius. Jika perlu, jika kita benar-benar berada dalam situasi yang tidak dapat diubah lagi, kita akan memilih untuk meluncurkan Love Death. Pada saat itu, Newton membetulkan kacamatanya dan menatap langsung ke arah Meng Yuanjun. Aku sepenuhnya mendukung hal ini. Namun, keputusan kapan akan menggunakan Love Death harus dibuat oleh kami, personel tempur garis depan. Kita tidak ingin ditinggalkan di barisan belakang saat kita masih berjuang di garis depan. Meng Yuanjun berkata dengan suara berat, Yang Mulia Newton, tenanglah. Medan perang ini adalah tempat berkumpulnya semua pasukan tempur tingkat tinggi dari seluruh kerajaan Huasu. Kami tidak akan berkorban sebesar ini hanya untuk mengincarmi. Newton menyilangkan lengannya dan tetap diam. Hati Zhang Yi tergerak. Binasa bersama? Ini memang pendekatan yang paling tidak dapat dipecahkan.
Namun mungkinkah ada pilihan yang lebih baik? Dia tidak berbicara. Setiap orang punya agendanya sendiri. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, rapat operasional ini ditutup. Silakan identifikasi rekan-rekanmu dan rumuskan strategi pertempuran yang masuk akal. Perang bisa terjadi kapan saja. Setelah pertemuan itu, Zhang Yi segera menghubungi Meng Yuanjun. "Keyes, apa yang kau inginkan dariku?" Meng Yuanjun bertanya sambil tersenyum penasaran. Dia sangat menghargai Zhang Yi, dan dengan pertempuran besar yang akan segera terjadi, dia tentu harus menjaga petarung papan atas ini dengan baik. Zhang Yi tersenyum lalu bertanya, "Panglima Meng baru saja berkata bahwa jika kita gagal menghentikan serangan Kekaisaran Wuluan dalam pertempuran ini, kita akan menggunakan Love Death untuk binasa bersama mereka, benarkah?" Meng Yuanjun tampak tak berdaya, lalu mendesah dalam-dalam, "Tidak ada jalan lain. Jika kita tidak melakukan itu, yang menanti kita adalah kehancuran negara kita dan kepunahan ras kita." Zhang Yi mengangguk, "Aku mengerti." Dengan kata lain, bahkan jika semua manusia super tingkat tinggi di seluruh kerajaan Huasu tewas dalam pertempuran, setidaknya garis keturunan orang biasa dapat dipertahankan. Apakah itu yang kau maksud? Meng Yuanjun menyadari bahwa Zhang Yi tidak ingin mengorbankan dirinya. Jadi dia segera berkata, "Aku tidak ingin kau mati. Tapi begitu kita sampai di titik itu, kita tidak punya pilihan lain." Dia menepuk dadanya dan berkata dengan serius, "Apa kau pikir kami mau mengorbankan kalian semua demi bertahan hidup? Tidak, Keyes, kalau hari itu tiba, aku juga tidak akan hidup." Zhang Yi menggelengkan kepalanya. Kekhawatirannya bukan tentang itu. "Apa yang kau katakan tidak masalah. Ketika saatnya tiba, mungkin itu satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah." Bercanda, apa hubungannya dengan cara dia melakukannya? Begitu petinggi memutuskan untuk menggunakan Love Death, dia akan segera melarikan diri. "Aku hanya punya pendapat lain." Zhang Yi menggosok hidungnya, ekspresi kejam terpancar di wajahnya. Hari sudah malam, dan Zhang Yi duduk di sofa, separuh wajahnya tersembunyi di balik bayangan, membuatnya tampak seperti iblis dari neraka. "Apa maksudmu?" Meng Yuanjun tanpa sadar menelan ludah, merasa bahwa Zhang Yi hendak mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Zhang Yi berkata dengan tenang, "Jika kerajaan Huasu hancur, maka dunia ini tidak perlu ada. Dan Love Death tidak dapat menembus bumi selebar 10.000 meter untuk menyerang tanah air Kekaisaran Wuluan. Oleh karena itu, aku sarankan, jika kita mendapati keadaan tidak berjalan baik, kita tidak akan mampu menahan serangan Kekaisaran Uluwatu. Kalau begitu, mari kita buka semua landasan peluncuran Death of Love dan arahkan ke negara-negara lain yang memiliki kekuatan tempur hebat, tetapi hanya berdiam diri tanpa melakukan apa-apa." Zhang Yi menjentikan jarinya dan berkata sambil tersenyum, "Contohnya, Bharata, yang ada di sini. Kalau begitu, kita langsung saja bilang pada mereka, kalau terjadi apa-apa dengan kerajaan Huasu, kita akan menyeret mereka ke neraka bersama kita." Pada saat itu, mereka hanya punya dua pilihan, mengirim pasukan untuk mendukung mereka, atau mereka harus menanggung banyak Love Death dari kerajaan Huasu. Karena kita sudah berada dalam situasi hidup atau mati, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Membawa semua orang bersama kita adalah pilihan terbaik. Setelah mendengar kata-kata Zhang Yi, mata Meng Yuanjun melebar, dan dia tidak dapat menenangkan dirinya untuk waktu yang lama. Dia mengamati Zhang Yi dari atas ke bawah, merasa seakan-akan sedang berhadapan dengan Yama yang hidup. Gerakan itu sungguh kejam. Zhang Yi tersenyum dan berkata, "Aku harap kau mengingat saran ini." Zhang Yi menunjuk kepalanya dengan jari telunjuknya. "Kalau memang sampai begitu, kuharap kau menuruti perintahku. Kalau tidak..." Zhang Yi menyipitkan matanya sedikit dan mendesah, "Aku akan sangat kecewa. Aku mampu meninggalkan semua orang dan melarikan diri sendiri. Jika aku memberimu nasihat dan kau tidak mengikutinya,
dan kau rela mengorbankan dirimu untuk meraih kedamaian, itu bodoh. Zhang Yi tidak dapat memerintah Meng Yuanjun, tetapi ia dapat memilih untuk tetap menyendiri dan melakukan urusannya sendiri. Meng Yuanjun mengerutkan kening dalam-dalam saat dia merenungkan kelayakan rencana Zhang Yi. Dia segera membuat keputusan. Daripada mengorbankan semua manusia super tingkat tinggi di seluruh kerajaan Huasu untuk melenyapkan kekuatan penting Kekaisaran Wuluan, akan lebih baik untuk menyeret semua negara kuat ke dalam pertempuran. Lagi pula, jika semua manusia super tingkat tinggi terbunuh dalam pertempuran, kekuatan kerajaan Huasu akan sangat berkurang. Pada saat itu, dengan begitu banyak kekuatan tamak di sekitarnya, mereka pasti akan menyerbu tanah ini. Oke, aku janji. Saat-saat itu tiba, aku akan melakukannya. Meng Yuanjun berkata dengan sungguh-sungguh. Zhang Yi mengangguk puas. Itu akan menjadi yang terbaik. Setelah mengakhiri komunikasi, Meng Yuanjun duduk di kursinya, jari-jarinya tanpa sadar mengetuk sandaran tangan. Dia merasa bimbang, ragu-ragu, dan sekaligus khawatir tentang perang yang mungkin terjadi kapan saja. Aku harap semuanya berjalan baik. Setelah mengakhiri panggilan, Zhang Yi berbaring di sofa. Tempat berlindungnya hangat dan mewah, dan aroma makanan yang menggoda tercium dari dapur, yang Mi sedang menyiapkan camilan larut malam untuknya. Di dekat perapian, Totoro tertidur lelap di atas selimut tebal, tubuhnya yang gemuk bersandar pada seekor katak yang membawa botol sedotan setengah kosong. Semuanya terasa begitu hangat dan nyaman. Namun semakin indah sesuatu, semakin mudah pula untuk dihancurkan. Yang bisa dilakukan Zhang Yi sekarang hanyalah menunggu. Dia menutup matanya dan diam-diam menunggu kabar dari orang lain. Keesokan paginya, Zhang Yi sedang sarapan ketika dia tiba-tiba mendengar suara gembira You Ke-er. Zhang Yi, aku sudah menemukan jawabannya. Tubuh manusia kadal memang sangat tidak tahan terhadap radiasi ultraviolet. Mendengar ini, Zhang Yi melemparkan sendok di tangannya dan langsung menuju laboratorium bawah tanah. Dia membuka pintu laboratorium dan melihat You Ke-er, berpakaian putih, menatap tajam ke meja eksperimen di depannya. Wajahnya serius, tetapi matanya menampakkan sedikit kegembiraan. Dengan kemampuan dokternya, dia dapat bekerja dalam waktu lama tanpa perlu tidur. Untuk mengungkap rahasia tubuh manusia kadal itu, ia tidak tidur selama beberapa hari. Zhang Yi merasa kasihan padanya dan ingin ia beristirahat sebelum melanjutkan pekerjaannya, tetapi ia menggelengkan kepala pelan dan menolak. Semua orang tahu dalam hati mereka bahwa waktunya hampir habis. Serangan berikutnya dari Kekaisaran Uluwatu bisa datang kapan saja. Mereka harus bertindak cepat. You Ke-er melepas topengnya, memperlihatkan senyum lembutnya. Setelah berbagai percobaan, telah dipastikan bahwa sel-sel manusia kadal memang sangat sensitif terhadap sinar ultraviolet. Sumber cahaya biasa tidak berpengaruh pada sel-sel ini, tetapi ketika intensitasnya mencapai tingkat tertentu, kira-kira setara dengan matahari tengah hari di bulan Mei, sel-sel ini menjadi abnormal dan aktivitasnya sangat berkurang. Zhang Yi tidak begitu memahami hal-hal ini, tetapi setelah melihat gambar eksperimen yang diberikan You Ke-er, dia menyadari bahwa mereka memiliki peluang lebih baik untuk memenangkan pertempuran yang akan datang. Segera sampaikan pesan ini kepada semua orang. Selain itu, kita membutuhkan senjata ultraviolet yang sangat kuat. Zhang Yi menyipitkan matanya, lalu tiba-tiba sebuah senyuman muncul di bibirnya. Mungkin kita sudah punya solusi yang sangat bagus. Untuk mempersiapkan kemungkinan invasi Kekaisaran Wuluan, semua orang melakukan yang terbaik. Li Changgong mengasingkan diri di tempat latihan setiap hari, tekun berlatih ilmu pedang, yang dirancang untuk membunuh dengan satu pukulan. Dia tahu bahwa meskipun dia adalah yang terlemah di antara 5 orang anggota tim, jika dia berhadapan dengan penjaga gerbang dunia bawah yang mengerikan itu, dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk melancarkan serangan itu. Tak seorang pun berani lengah. Sekarang, di bawah ancaman peradaban yang kuat,
Siapapun bisa mati dalam perang yang akan datang. Cahaya pertama fajar. Di sebuah lapangan di pangkalan Qingpu, segalanya tampak terang benderang seperti sebelumnya. Pada saat itu, lahan pertanian belum ditanami tanaman apapun. Hamparan tanah subur yang luas menanti untuk digarap dan ditanami. Tiba-tiba, tanah bergetar sedikit, dan butiran-butiran tanah yang subur, seperti pasir, perlahan-lahan meluncur ke bawah. Setelah diperiksa lebih dekat, diketahui bahwa seseorang terkubur di dalam tanah. Li Jian telah lama menguburkan jasadnya di sini. Untuk membantu membudidayakan pedang di pohon, dia mengubah dirinya sepenuhnya menjadi sayuran selama periode ini. Peningkatan indeks kekuatan supernya telah meningkatkan kemampuannya secara signifikan. Kini ia hampir seperti Bose, mampu menyatu dengan tanah untuk menyuburkan tanah dan menyerap nutrisi dari bumi dalam siklus yang berkelanjutan. Inilah cara hidup di bumi. Pintu ruang kultivasi terbuka, dan Zhang Yi masuk dari luar. Ia segera menyadari keberadaan Li Jian dan berjalan menyusuri punggung bukit. Zhang Yi berjongkok, menatap pria yang telah menguburnya di tanah, dan bertanya dengan lembut, "Apakah kau berhasil?" Dari tanah, sepasang mata gelap muncul. Tanah longsor, dan tubuh Li Jian perlahan muncul dari lumpur. Ia telanjang bulat, seperti tanaman merambat tua yang telah tumbuh di bawah tanah selama bertahun-tahun. "Ini sukses, Yang Mulia." Suara Li Jian serak, dan tubuhnya hampir kering karena berlatih pedang di pohon. Tetapi nadanya mengandung kegembiraan yang tak terselubung. "Terima kasih," Zhang Yi berkata dengan sangat tulus. Tiba-tiba Li Jian membuka mulutnya lebar-lebar sambil berteriak, "Wow!" dan menyemburkan tanaman merambat berwarna hijau terang. Tanaman merambat itu memaksa mulutnya terbuka dan segera muncul, seketika memenuhi seluruh ruang budidaya dengan energi yang bersemangat. Dalam sekejap, semua benih tanaman yang terkubur di tanah seluruh ruang budidaya mulai tumbuh dengan cepat, menembus tanah, tumbuh, berbunga, dan mekar. Nuansa kehidupan yang luar biasa kaya merasuki seluruh ruang. Zhang Yi merasa jauh lebih rileks dan nyaman setelah mencium aroma ini. Tanaman merambat hijau tumbuh dari tubuh Li Jian. Zhang Yi menghampiri dan meraihnya. Tak lama kemudian, tanaman merambat hijau itu melilit lengan Zhang Yi. Pedang di pohon itu ditanamkan sejumlah besar nanobot, yang menyebabkannya berubah bentuk dengan cepat. Kadang-kadang berupa gelang yang melilit lengan Zhang Yi, dan kadang-kadang melata di sekujur tubuhnya seperti ular kecil. Ia seperti tanaman merambat dan dedaunan, dan juga seperti air yang mengalir. Zhang Yi dapat merasakan evolusi pedang di pohon itu. Pada saat ini, setelah menerima rezeki dari sumber para dewa dan Li Jian, pedang itu telah membuka kunci genetiknya dan mencapai tingkat epsilon. Hanya dengan pikiran saja, ia melilit lengan Zhang Yi, lalu menempel erat padanya, mulai menyerap kekuatan Zhang Yi. Tubuh Li Jian tidak dapat memuaskannya. Hanya kemampuan khusus Zhang Yi yang dapat memberinya rasa termanis yang diinginkannya. Setelah terhubung dengan pedang di pohon, Zhang Yi dapat dengan jelas merasakan bahwa pedang itu telah tumbuh kuat dan sehat. Lebih tangguh, lebih bertenaga. Dengan lambaian tangan kanannya, Zhang Yi menyebabkan sulur-sulur pedang di pohon itu melilit dan mengeras, lalu berubah menjadi pedang perak besar. Zhang Yi membuka portal dimensi dan tiba di dunia luar. Ia melihat sekeliling dan mendarat di sebuah pabrik baja terbengkalai. Kemudian dia mengangkat lengannya dengan lembut, meletakkan pedang perak itu di dinding pabrik baja, dan mengayunkannya dengan ringan. Tanpa menggunakan kemampuan khusus apapun, tetapi hanya mengandalkan kekuatan pedang di pohon, ia memotong dinding semen tebal semudah memotong tahu. Kekuatannya telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan yang terpenting, ia dapat menahan kekuatanku. Warna gelap dan pekat melintas di mata Zhang Yi. Kekuatan kehampaan menyebar ke pedang di pohon bagaikan air pasang, langsung mengubahnya menjadi bilah hitam raksasa.
Ujung pedang itu hanya menyentuh ruang kosong di depannya. Pop! Dalam sekejap mata, seluruh pabrik baja terbengkalai di depan kami lenyap dari tempatnya, hanya menyisakan lubang pembuangan melingkar yang besar di atas salju. Bagus sekali, ini senjata yang sepadan dengan kekuatanku saat ini. Senyum puas muncul di bibir Zhang Yi. Pedang di pohon memiliki kemampuan untuk beregenerasi tanpa batas dan juga memiliki ketahanan seperti tanaman. Pertahanannya sangat kuat, dan kemampuan mengganggunya tak tertandingi. Sekarang, ia telah mencapai level Y, dan dapat menahan semua kekuatan Zhang Yi. Daya rusaknya juga akan mencapai level yang tak terbayangkan. Kekuatan ini adalah efek yang tidak dapat dicapai oleh senjata apapun. Sekarang kau bisa menyerang dan bertahan dengan sempurna. Bose, meskipun kau sudah mati, kau akan tetap hidup di tanganku selamanya, berjuang bersamaku. Inilah kejayaanmu. Senyum nakal tersungging di bibir Zhang Yi. Tentu saja, saat itu Bose sudah lama tiada, hanya menyisakan pohon pedang yang masih memiliki naluri tanaman. Cabang-cabang hitam itu seakan merespons kata-kata Zhang Yi, merambat perlahan ke tubuhnya. Cabang-cabang itu terjalin rapat, berubah menjadi baju zirah tanaman. Ini baju zirah rotan? Zhang Yi terkejut, tidak pernah menyangka bahwa pedang pohon akan memiliki fungsi seperti itu setelah evolusinya. Dulu dia tidak pernah mempertimbangkan menggunakan pedang di pohon sebagai baju zirah. Karena cabang-cabang pedang pohon mudah patah, ia terutama digunakan untuk mengganggu musuh, bukan sebagai sarana utama serangan dan pertahanan. Akan tetapi, sekarang setelah ia berhasil menembus level Epsilon dan menyerap energi mutan milik Zhang Yi, ia telah mencapai level yang luar biasa dalam hal menyerang maupun bertahan. Zirah yang dibentuk dengan cara ini bahkan lebih defensif daripada zirah naga tersembunyi yang dibuat Lu Keran untuknya. Saat ini, Zhang Yi benar-benar dikelilingi oleh lapisan demi lapisan teknologi dan keterampilan yang kejam. Lapisan paling dalam adalah pakaian tempur hitam ketat yang dibuat dengan teknologi seragam tempur wilayah Jiangnan. Di bagian tengah terdapat baju zirah luar yang dibuat oleh Lu Keran menggunakan bahan logam Yi jenis baru, dipadukan dengan keterampilan mekaniknya yang kuat. Pada lapisan terluar, yang melekat erat pada zirah naga tersembunyi, terdapat lapisan zirah tanaman merambat yang dibentuk oleh tanaman merambat pedang pohon, menyerupai pakaian luar. Kemampuan bertahannya benar-benar maksimal. Zhang Yi mengangkat pedang yang tersembunyi di balik pohon dan berkata dengan suara pelan, "Aku sekarang sepenuhnya siap untuk bertempur. Penjaga dunia bawah, maukah kau datang?" Dia memandang ke kejauhan, ke arah laut. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. "Lebih baik kau tidak muncul." Tsingtao, sebuah pulau kecil di Asia Tenggara, dulunya adalah negara yang sangat makmur. Namun, setelah kiamat, karena kekurangan energi dan sedikitnya populasi, ia dengan cepat dan sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Tentu saja, beberapa orang yang selamat ada di pulau itu, tetapi mereka semua musnah oleh sejumlah besar kabut beracun yang muncul dari lembah kabut. Kini, wilayah ini telah menjadi wilayah Kekaisaran Wuluan. Wilayah di sekitar Pulau Bintang sejauh ribuan mil laut dipenuhi kabut tebal beracun, dan bahkan ikan-ikan di laut dekat pun tak berani mendekatinya. Melihat ke bawah dari langit, kau berjalan di sepanjang Pulau Bintang, melewati lapisan tanah dan batu yang tebal. Puluhan ribu meter di bawah tanah terdapat ruang angkasa yang luas dan tak terukur dalamnya. Ini adalah Kekaisaran Ulug, sebuah kerajaan yang diperintah oleh manusia kadal. Puncak tertinggi Kekaisaran Wuluan adalah tebing berbentuk bulan sabit, dan Marsekal Agung Kekaisaran Wuluan, penjaga dunia bawah, duduk di tepi tebing. Dia selalu suka duduk di sini, mengawasi wilayah sukunya. Di belakangnya, 4 jenderal berbaju zirah perak, memancarkan aura yang mengesankan, menunggu dengan hormat. Marsekal, Pramuka Youing, dan Mi Tang juga tewas dalam pertempuran.
Seorang jenderal berbaju besi perak berkata dengan suara berat. Sang penjaga gerbang dunia bawah perlahan mengangkat kepalanya. Mendengar berita itu, wajahnya tetap tanpa ekspresi, tetapi kilatan amarah jelas terpancar di matanya yang dalam. Untuk menghadapi bangsa yang baru berdiri selama 6 generasi, 3 pengintai, seorang jenderal berbaju besi perak, dan seluruh pasukan khusus telah terbunuh. Apakah karena musuh terlalu kuat, atau selama ini kalian terlalu berpuas diri dan melupakan pelajaran dari leluhur kalian? Suara penjaga gerbang dunia bawah itu berat, seolah keluar dari sebuah guci, tetapi kata-kata acuh tak acuh ini membuat hati keempat pria berbaju besi perak itu mencelos. Keempat lelaki berbaju besi perak itu segera berlutut dengan satu kaki, dan membenamkan kepala mereka dalam-dalam. Itu karena aku tidak kompeten. Sang penjaga gerbang alam baka tidak menoleh untuk melihat mereka. Pandangannya tetap tertuju pada hamparan tanah luas di bawah kakinya. Di atas, langit tampak biru ungu yang mempesona dan megah. Begitu indahnya hingga akan memikat siapapun pada pandangan pertama. Entah sejak kapan, saat sang penjaga alam baka masih kanak-kanak, ia selalu suka memandangi langit ini. Mereka menyebutnya langit. Tetapi guru sejarah mereka telah memberitahu mereka bahwa langit ini hanyalah ilusi, dan langit yang sebenarnya berada di atas surga. Itulah rumah sebenarnya bagi rakyat Kekaisaran Wuluan. Penjaga gerbang dunia bawah terdiam cukup lama sebelum perlahan berkata, ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan padamu. Waktunya belum sepenuhnya tepat, dan kau belum beradaptasi dengan lingkungan di atas kubah, sehingga mustahil bagimu untuk bertarung dalam waktu lama. Seorang pria berbaju zirah perak melirik rekan-rekannya dan berkata, meskipun kita tidak mencapai hasil yang diharapkan dalam pertempuran pertama, setidaknya kita telah mengetahui kemampuan musuh. Kumohon beri kami kesempatan lagi. Dalam pertempuran ini, kami pasti akan menaklukkan kerajaan manusia itu sepenuhnya. Sang penjaga gerbang alam baka mengangkat kepalanya dan menatap ke langit, seakan-akan berusaha melihat menembus lapisan-lapisan batu tebal untuk melihat segala sesuatu di permukaan bumi. Dia penasaran bagaimana rasanya berjalan di bawah matahari. Namun dia hanya melihat matahari 1 kali, 2 tahun yang lalu. Itu adalah sesuatu yang sangat panas, sesuatu yang membuat tubuhnya terasa tidak nyaman. Namun sesuatu yang secara naluriah ingin ia ikuti. Waktu tak bisa ditunda lagi. Hari kehancuran dunia juga akan memberi ras permukaan waktu tercepat untuk berevolusi. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lagi pula, kita bukan satu-satunya ras yang mendambakan dunia di daratan. Setelah berkata demikian, sang penjaga gerbang alam baka berdiri dari tepi tebing. Meskipun mereka semua berasal dari ras yang sama, ketika dia berdiri, fisiknya tampak jauh lebih kekar dibandingkan keempat pria berbaju besi perak, tingginya hampir 2 kepala. Tersembunyi di balik baju besi hitam adalah tubuh yang sangat berotot. Setiap gerakan memancarkan kekuatan yang meledak-ledak. Dia berbalik menghadap keempat pria berbaju besi perak. Aku pribadi akan memimpin pertempuran ini. Keempat prajurit berbaju besi perak itu tampak terkejut mendengar hal ini. Kau benar-benar akan mengambil tindakan sendiri? Ini hanya kerajaan manusia kecil. Mengapa kau harus dikirim ke daratan? Lebih jauh lagi. Dengan kekuatanmu, kau bisa dengan mudah dihukum oleh Dewa Yang Esa. Sang penjaga dunia bawah menundukkan kepalanya dan menatap mereka, lalu perlahan berkata, dunia ini telah berubah secara diam-diam. Generasi ke-6 tak lagi disukai para dewa, melainkan telah menjadi ras yang ditinggalkan oleh mereka. Semuanya adalah hasil yang tak terelakkan, dan tak ada yang bisa diubah. Kehancuran mereka tak terelakkan. Keempat prajurit berbaju besi perak itu tidak berani mengajukan keberatan, tetapi mereka sangat menyadari situasi. Begitu Marsekal Agung yang tak terkalahkan ini mengambil tindakan secara pribadi, tidak akan ada keraguan bahwa penaklukan negara manapun di daratan akan menjadi kesimpulan yang sudah pasti.
Karena kekuatannya berada di luar pemahaman makhluk hidup. Mereka telah bertemu dengan makhluk luar biasa di kerajaan Huasu. Dan melalui informasi yang dikirim oleh para prajurit yang gugur sebelum kematian mereka, mereka juga belajar tentang senjata tercanggih milik kerajaan Huasu dan makhluk luar biasa terkuatnya. Tapi lalu kenapa? Bagaimana dengan kekacauan kota Tianhai dan fondasi terkuat wilayah Shengjing, Houtu? Di hadapan Grand Marshal mereka semua lemah dan tidak berarti. Sang penjaga gerbang dunia bawah perlahan mendekat, bertemu dengan tatapan mata penuh rasa kagum dari keempat pengawal berbaju besi perak. Siapkan rencana pertempuran. Sekarang Kekaisaran Wuluan telah mendarat, kita harus menunjukkan kekuatan kita kepada dunia dengan pencapaian yang paling luar biasa. Cahaya yang mendominasi bersinar di matanya. Mari kita ambil alih salah satu tanah paling subur di dunia daratan terlebih dahulu. Biarlah suku-suku yang takut akan kekuasaan surga dan tidak berani muncul dari tanah itu melihat dengan saksama. Keempat prajurit berbaju besi perak itu segera menjawab, "Baik, Marsekal." Sang penjaga gerbang dunia bawah terbang ke angkasa, diikuti oleh 4 prajurit berbaju besi perak, dan mereka terbang menuju kejauhan. Bila dilihat dari langit, kita bisa melihat bahwa Kekaisaran Uluwatu dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi yang bentuknya aneh. Ini bukanlah arsitektur primitif seperti yang mungkin dibayangkan orang. Dari segi teknologi dan estetika, arsitektur ini jauh melampaui arsitektur manusia di darat. Bahkan di udara, ada banyak pesawat kecil yang terbang di lintasan tetap. Mereka tiba di sebuah bangunan menyerupai menara di titik tertinggi Kekaisaran Uluwatu, dan segera memulai pertemuan untuk merencanakan putaran kedua perang pendaratan. Ruang konferensi adalah ruang melingkar yang sangat besar. Mungkin orang-orang yang tumbuh di lingkungan yang sama di planet ini memiliki kebutuhan yang sama, itulah sebabnya gaya arsitektur mereka umumnya serupa. Di tengah ruang konferensi terdapat meja bundar besar, sementara dindingnya sepenuhnya transparan, menawarkan pemandangan seluruh kota yang jelas. Di luar, tentara berbaju zirah biru berjaga-jaga dengan senjata putih, dan di kejauhan, pesawat besar dan kecil terbang sesekali. Penjaga gerbang dunia bawah berdiri di depan ruang konferensi, dengan 4 jenderal berbaju besi perak dan seorang ajudan berbaju besi putih berdiri rapi di kedua sisi meja bundar. Di atas meja bundar, proyeksi kerajaan Huasu ditampilkan dengan jelas, bersama dengan beberapa kekuatan di wilayah laut sekitarnya, yang semuanya ditandai dengan jelas. Di antara para jenderal berbaju zirah perak, seorang yang diberi nama Gelombang Darah oleh kerajaan Huasu mengulurkan tangan kanannya dan memperkenalkan dirinya kepada penjaga gerbang dunia bawah. Setelah perang terakhir, kami memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan negara bernama Huasu ini. Teknologi mereka cukup canggih, dan mereka memiliki senjata ampuh yang mampu menyerang kita dari udara maupun darat. Ini memang merupakan ancaman bagi kita, tetapi jika kita menguasai medan perang di wilayah inti mereka dan menghadapinya dengan hati-hati, akan sulit bagi mereka untuk melancarkan serangan efektif terhadap kita. Penjaga gerbang dunia bawah bertanya, "Seberapa kuatnya?" Blood Tide menjawab, "Itu akan menyebabkan kerusakan pada kita berempat." Para penjaga gerbang dunia bawah kehilangan minat. Tidak apa-apa. Dia melihat peta, tatapannya menyapu berbagai area bagaikan predator yang mencari mangsa. "Aku ingin tahu, di mana orang yang membunuh pengintai Zheng Yi dan membantai seluruh pasukan operasi khusus?" Kata-kata ini langsung membuat keempat prajurit berbaju besi perak yang hadir merasa agak malu. Pertarungan mereka seharusnya berakhir dengan kemenangan gemilang dan menyeluruh. Lagi pula, di 4 medan pertempuran lainnya, mereka telah menghancurkan area target mereka hingga tingkat yang mengerikan dan membunuh banyak sekali prajurit manusia. Tetapi hanya di kota Tianhai, pasukan saudara mereka menderita kerugian besar dan musnah seluruhnya. Bagi Kekaisaran Uluan, ini adalah aib yang tak terkatakan. Para penjaga gerbang dunia bawah menatap mereka dengan dingin.
Ajudannya lah yang berbicara, "Di sini, Tuan." Sebuah kota kecil di tepi laut. Dia menunjuk ke lokasi kota Tianhai, dan peta 3D segera memperbesar area itu. Sang penjaga gerbang dunia bawah menyipitkan matanya, menatap tajam ke satu titik itu. "Maksudmu seluruh pasukan operasi khusus kita gagal merebut satu pun kota mereka dan musnah total?" Wajah orang-orang berbaju besi perak itu tampak semakin jelek, dan sang ajudan hanya bisa menjawab tanpa daya, "Baik, Marsekal." Penjaga gerbang dunia bawah mengangguk, lalu menunjuk langsung ke kota Tianhai. "Kalau begitu, mari kita mulai terobosan kita di sini." Dia secara pribadi mengambil tindakan, bertekad untuk mencapai kemenangan ini dengan cara yang paling spektakuler. Itu adalah kekalahan yang menentukan dan telak bagi salah satu bangsa terkuat dalam sejarah manusia. Hanya dengan cara inilah mereka dapat menutupi kehinaan dalam pertempuran sebelumnya dan memperlihatkan kekuatan Kekaisaran Uluwatu. Keempat prajurit berbaju zirah perak itu tetap diam. Menurut mereka, selama penjaga gerbang dunia bawah bergerak, semua pasukan manusia akan hancur total kemanapun pedangnya diarahkan. Jadi, bagaimana kita harus menjalankan rencana pertempuran? Sue Chao bertanya, "Dari apa yang kulihat saat ini, satu-satunya kota di kerajaan Huasu yang benar-benar memiliki kekuatan untuk membuat kita membuang-buang waktu adalah Shengjing dan Tianhai. Di area lain, serangan lain yang sudah dipersiapkan secara matang bisa memusnahkan mereka sepenuhnya." Penjaga gerbang dunia bawah melirik kota Tianhai dan kota Shengjing, dan dengan santai berkata, "Tidak perlu serumit itu. Setelah putaran pertama perang, mereka sudah waspada terhadap kita. Jika kita terus membagi pasukan saat ini, kalian mungkin akan berakhir seperti tentara kelima. Ikutlah denganku ke kota tepi laut ini." Sang penjaga gerbang dunia bawah mengepalkan tinjunya, seakan ingin menghancurkan kota Tianhai di telapak tangannya. "Pertama hancurkan kota Tianhai, lalu luncurkan serangan langsung ke Shengjing. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk menghancurkan bilah tertajam mereka. Maka kerajaan ini bisa ditaklukkan dengan mudah." Saat dia mengatakan ini, cahaya gelap dan mendalam bersinar di matanya. Dia samar-samar ingat apa yang terjadi 2 tahun lalu. Itulah pertama kalinya dia khawatir dan bergegas ke permukaan. Untuk pertama kalinya dalam kurun waktu yang tak terhitung jumlahnya, Kekaisaran Wuluan melakukan kontak dengan dunia luar, dan orang yang mengirimnya adalah Marsekal Agung Kekaisaran. Dia juga merasakan ketakutan dan kegelisahan, menyimpan rasa hormat yang mendalam terhadap dunia tak dikenal di atas surga. Jangan-jangan dia bertemu dengan ras yang kuat dan mengerikan. Setelah mendarat, meskipun dia mengenakan baju besi, dia masih bisa merasakan panasnya matahari yang menyengat. "Dan aku merasakan kelemahan manusia. Mereka lemah seperti serangga, dan penjaga gerbang dunia bawah dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Kalau saja tidak ada kekuatan dahsyat yang sedang bekerja untuk memperingatkannya, atau mungkin karena mengejek serangga-serangga itu, dia bisa saja dengan mudah memusnahkan mereka semua di tempat itu." Di antara kelompok orang itu, ada seorang manusia muda yang meninggalkan kesan yang sangat mendalam padanya. Hanya dengan pandangan sekilas, dia teringat pada anak laki-laki yang memiliki kemampuan spasial yang sangat langka dan sangat waspada. Dia menggunakan sisa-sisa suci yang telah dikeluarkan dari Kekaisaran Uluwatu dan secara tidak sengaja menerobos tingkat kehidupan, mencapai tingkat kelima. Aura yang dimiliki Kekaisaran Wuluan membangkitkan rasa ingin tahu penjaga dunia bawah terhadap pemuda itu. "Aku tidak pernah menyangka kemajuannya akan begitu menakjubkan hanya dalam waktu 2 tahun. Jika kita terus membiarkan dia dan rasnya tumbuh tanpa kendali, mungkin dalam beberapa tahun saja, rencana pendaratan Kekaisaran Uluwatu akan menghadapi rintangan besar. Dunia bawah tanah tidak sedamai yang kau bayangkan." Sang penjaga gerbang dunia bawah meletakkan tangannya di atas meja. Matanya menembus dinding transparan ruang konferensi, memandang ke dunia luar. Selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya,
mereka juga mengalami banyak bencana yang hampir menyebabkan kehancuran bangsa mereka. Ras-ras yang nyaris tak mampu bertahan hidup di dunia hanya bisa berdoa memohon belas kasihan Tuhan setiap hari, lalu mencari peluang dalam celah-celah. Mereka juga ingin hidup bermartabat dan menjadi orang-orang yang diberkati oleh para dewa. Oleh karena itu, mereka harus memanfaatkan kesempatan yang telah mereka tunggu-tunggu ini. Bersiap untuk ekspedisi kedua. Waktu keberangkatannya besok malam. Sang penjaga gerbang dunia bawah menyilangkan tangannya dan mengeluarkan perintah pertempuran dengan nada berwibawa. Mengingat kekuatan Kekaisaran Uluwatu, persiapan perang semacam itu dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Kini dunia ini milik mereka yang memiliki kekuatan super. Kekuatan beberapa ratus prajurit elit saja sudah cukup untuk menghancurkan kerajaan manusia yang luas. Untuk masa depan Kekaisaran Wuluan. Itulah yang dikatakan penjaga gerbang dunia bawah. Ajudan di sampingnya dan keempat pengawal berbaju zirah perak menundukkan kepala, menyilangkan tangan di dada, dan berkata dengan hikmat dan tegas, demi masa depan Kekaisaran Wuluan. Perang yang lebih brutal akan segera dimulai. Tepat setelah itu. Bab 1660-1672, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah gas terus. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.